Martina, mic-nya. Iya. Terdengarkah suaranya? Iya. Oke, baik. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Kami dengan sukacita menyambut Bapak Ibu Saudara sekalian di hari keempat dalam acara Family Festival. Mungkin dari antara kita ada yang hadir di hari pertama, kedua, dan ketiga, dan sudah mendapatkan banyak sekali berkat. Dan di hari keempat, saat ini pun pasti akan banyak berkat yang akan kita dapatkan melalui pembicara kita pada malam hari ini, yaitu Pastor Christopher Tahiperu, yang akan membawakan sesi tentang faith against the world. Ya, bagaimana kita sebagai anak-anak muda maupun orang dewasa yang hadir pada malam hari ini di dalam menghadapi dunia yang sangat cepat sekali berubah. Bapak Ibu, acara ini diselenggarakan oleh Alpha Indonesia. Ya. Mungkin sebagian dari Bapak Ibu sudah mengenal tentang Alpha Indonesia. Ya, jadi Alpha Indonesia adalah lembaga yang bergerak di dalam menolong orang-orang untuk bisa menemukan tentang makna kehidupannya. Dan itu dilakukan dengan cara yang menarik, ya, dengan cara yang menarik melalui pemutaran film, video. Kita bisa menonton bareng dan kemudian juga melalui game, dan kemudian yang terakhir kita juga di Alpha itu kita bisa ngobrol bareng, ya, berdiskusi. Nah, selain itu lembaga Alpha Indonesia ini juga memiliki satu bagian yang disebut dengan kursus pernikahan. Ya, ini memang bagi pasangan-pasangan yang sudah menikah, ya, bagaimana bisa memelihara pernikahan itu menjadi sehat dan kuat. Ya, nah bagi anak-anak muda mungkin yang belum menikah tidak masalah juga ya untuk tahu akan hal ini. Dan acara malam hari ini Alpha Indonesia melalui bagian kursus pernikahan menyelenggarakan yang namanya Family Festival, ya, dengan tema utama adalah Family Legacy. Dan berharap bahwa melalui acara ini kami bisa ikut ambil bagian di dalam memperlengkapi setiap orang, dan bukan hanya saja pasangan yang sudah menikah, tetapi yang masih single, ya. Di hari pertama kita sudah membahas tentang hal itu, dan kemudian juga tentang orang tua yang sedang dalam pengasuhan anak-anak, ya, dan kemudian ya tentunya suami istri juga, ya. Di hari yang kedua kita sudah mendengarkan hal itu, dan sekarang hari yang keempat itu adalah secara khusus memang untuk youth, anak-anak muda, tetapi terbuka juga untuk orang dewasa yang ingin mendengarkan, karena mungkin di antara kita juga yang hadir orang tua memiliki juga anak-anak muda, ya, dan tentu perlu belajar untuk bisa mengenal dan memahami bagaimana sih anak-anak muda itu, ya, sehingga kita bisa menangani anak-anak remaja, pemuda agak nyambung lah, begitu kan, ya. Jangan sampai tidak nyambung antara orang tua dengan anak-anak muda, begitu kan, ya, sehingga kita bisa mengarahkan, kita bisa membimbing, begitu, ya. Nah, jadi biarlah kiranya malam hari ini kita boleh bersama-sama menikmati berkat Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Christopher, ya. Namun sebelum itu kita akan bersama-sama juga masuk di dalam doa. Dan saya minta Ibu Katerina untuk memimpin kita di dalam doa. Silahkan. Terima kasih Ibu Hertina. Mari Bapak Ibu, teman-teman, kita sama-sama berdoa. Bapak, terima kasih buat kesempatan malam hari ini. Kalau kami bisa belajar bersama-sama untuk menguatkan iman kami, Tuhan. Kami tahu bahwa di tengah-tengah zaman yang semakin banyak perubahan, yang semakin tidak menentu, Tuhan, ada satu hal yang bisa kami yakini, ada satu hal di mana kami bisa berpegang teguh, yaitu iman percaya kami kepadamu.
Kami serahkan waktu sesi ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, berkati setiap perangkat, jaringan internet, dan listrik yang kami gunakan, biar semua bisa berjalan dengan baik, semua bisa berjalan dengan lancar. Berkati pembicara, Pastor Christopher, Tuhan, biar pengurapan-Mu ada atas beliau, Tuhan, dan juga Roh Kudus-Mu hadir bagi setiap kami, dimanapun kami berada, biar Roh Kudus-Mu yang membukakan roh kami, membukakan pikiran kami untuk mengerti akan kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Hertina, terima kasih Ibu Katerina. Saya percaya kita semua malam hari ini sudah tidak sabar dengan apa yang akan disampaikan oleh pembicara kita yang luar biasa pada malam hari. Yang setuju dengan saya boleh nggak kasih reaction jempol ataupun jempol langsung di depan kamera juga boleh sekali. Yeay, saya tadi melihat ada yang dari Manado, ada yang dari Jakarta, satu Indonesia saya rasa berkumpul malam hari ini untuk mengikuti Family Festival di hari yang terakhir. Saya Nathanael, saya akan menjadi MC untuk malam hari ini dan tidak berlama-lama kita sebentar lagi akan menyambut pembicara kita. Pastor Christopher Tapiheru. Ini adalah profil yang akan saya bacakan untuk kita semua. Merupakan teaching pastor dari GBI New One International Church. Christopher Cornelisa Tapiheru adalah desainer grafis lulusan komunikasi visual dari Universitas Pelita Harapan yang 7 tahun terakhir mengikuti panggilan Tuhan untuk menjadi penginjil sepenuh waktu sambil melayani sebagai teaching pastor di GBI New One International Church Jakarta. Christopher Cornelisa Tapiheru menikah dengan Lovelia Chandra Dinata sejak tahun 2010 dan telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki bernama Dustin dan Dava. Tidak usah berlama-lama, mari kita berikan tepuk tangan dari tempat kita masing-masing, Pastor Christopher Tapiheru. Silakan, Pastor. Ya, gimana kabarnya semua? Thank you. Sebuah kehormatan bisa join ya di webinar yang powerful ini. Aku percaya dari hari pertama pasti sangat terberkati semua. Aku terhormat banget bisa ambil bagian. Harusnya aku ikut terus belajar gitu ya, dan nggak tahu kenapa diminta untuk sharing, dan ternyata dibagi 2. Aku baru melihat gitu ya, ternyata dibagi 2, dan aku akan bagi 2 secara mudahnya seperti ini. Yang pertama seperti tertulis di topiku ya, Matius 6:33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Aku percaya apapun dalam hidup semuanya sifatnya tambahan. Yang utama itu kita adalah Tuhan dan kehendak Tuhan. Ya, jadi bagian pertama aku akan membahas tentang iman yang istilahnya gini, kekristenan nggak bisa dipungkiri adalah kita kayak lawan arus ya. Kalau kita makin lihat, makin kesini kita makin lihat semuanya kompak banget. Kalau udah ngelawan kita tuh udah kompak banget lah. Berusaha untuk menentang kita. Apapun yang kita percaya itu pasti ditentang karena kita pegang firman Tuhan. Ya, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Makanya kita ditentang sama dunia ini, geraknya mulai kelihatan banget berlawanan karena emang dunia ini nggak peduli sama Tuhan. Ya, dan aku akan bagi sekali lagi bagian pertama adalah tentang iman ini, iman yang ada 2. Jadi aku percaya iman yang sebenarnya ya ada 2 cirinya. Pertama iman yang benar dan kedua iman yang nyata. Ya, saya akan bahas itu bagian pertama. Nanti yang kedua sesuai instruksi ada nuansa untuk menyadarkan khusus anak-anak muda ya untuk melihat bahwa hendaknya dalam memilih pasangan hidup khususnya gitu ya, walaupun ini bukan sesi pertama di hari pertama ya tentang singleness, tapi aku percaya adalah satu hal yang nggak boleh dilepas, yaitu Yesus. Ya, kita kalau melepas Yesus kita kehilangan segalanya karena Yesus adalah segalanya. Ya, jadi bagian pertama kita membahas tentang iman, dan izinkan aku share screen ada beberapa ayat yang aku rindu untuk buka kepada kita semua. Ya, ada beberapa kenyataan yang mesti kita lihat di Daniel 3 ayat 17 sampai 18. Saya akan bacakan secara sederhana. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami. Ini yang ngomong nih Sadrak, Mesak, Abednego ketika dipaksa ya untuk tunduk kepada patung raja. Ya, semua satu negeri disuruh tunduk, dan mereka bertiga anak-anak muda ini memutuskan untuk berdiri. Nggak mau tunduk. Yang nggak mau menyembah. Ya, dan kita akan rasakan seperti ini. Makin kesini makin jelas kok arahnya. Kita akan di-push untuk ngikutin agenda dunia ini, apapun agendanya. Ya, dan kita akan lihat. Sampai di film semuanya, sekarang film kartun aja agendanya udah makin jelas. Kita dipaksa untuk ngikutin dunia ini.
tapi kita harus ikutin Tuhan. Kita tahu seperti yang Rasul Petrus katakan, kalian tahu kita harus lebih nurut sama Tuhan daripada sama manusia, right? Dan ini jadi apa ya, satu bagian dari Alkitab ini jadi makin real buat kita. Seluruh dunia lagi dipaksa untuk tunduk kepada apapun pandangan yang lagi dipaksakan oleh dunia ini. Ya, tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, khususnya anak-anak mudanya Tuhan, ya kita akan memutuskan untuk nggak tunduk kepada siapapun selain Tuhan. Ya, mereka bilang gini, jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Ayat 18, tetapi seandainya tidak. Nah, saya mau lurusin dulu dikit, karena kalau ngomong iman, definisinya bisa macam-macam. Ya, ada yang nggak bisa bedain iman sama positive thinking. Iman sama ngarep nggak bisa bedain, padahal iman, pengharapan, dan kasih adalah 3 makhluk yang berbeda. Ya, dan bahaya kalau kita nggak bisa bedain. Tapi di sini kita akan bahas yang pertama adalah iman yang benar. Iman yang benar adalah iman yang walaupun, ya Tuhan kami sanggup melepaskan kami, ya, tapi kalaupun Dia tidak. Hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Itu iman yang benar, iman yang meskipun, walaupun, ya. Ini iman yang benar. Kita akan lihat beberapa ayat lagi di depan. 1 Yohanes 5 ayat 3-5 dikatakan demikian, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Saya selalu kalau baca ayat ini sederhananya berpikir seperti ini. Perintah-perintahnya itu berat bagi yang tidak mengasihi Dia. Ya kan? Kalau yang jatuh cinta sama Tuhan, gini, yang udah pernah jatuh cinta ngerti kok rasanya. Ya, buat orang jatuh cinta tuh nggak ada yang mustahil. Ya kan? Laut kan ku seberangi, gunung kan ku daki kan gitu. Kalau lu minta bulan, kalau gue bisa gue ambil tuh bulan di langit, gue bawa ke pangkuan lo kan gitu. Pokoknya nggak ada yang terlalu berat buat orang yang jatuh cinta. Ya, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Oke. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Interesting. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada Dia atau mereka atau Anda dan saya yang percaya bahwa Yesus adalah the only begotten Son of God. Ya, harusnya iman yang benar ini tidak terkalahkan. Iman yang membuat kita menuruti perintah-perintahnya. Ya, dan nggak mau tunduk sama dunia ini kan, dunia ini sekali lagi akan force apapun agendanya untuk memaksa kita untuk tidak lagi ikutin firman Tuhan, dan kita tahu mana yang kita harus tunduk kepadanya, yaitu Tuhan. Dan orang-orang yang percaya kepada Yesus adalah yang akan mengalahkan dunia. Lewat iman kita, bukan mengalahkan seperti dalam peperangan. Ya, kita lawan manusia yang lain yang nggak percaya Yesus, bukan. Perangan kita bukan lawan darah dan daging, tapi lawan roh-roh dan penguasa-penguasa yang lagi mengelabui dunia dengan kebohongannya. Ya, lawan kita bukan sesama manusia. Ya, kita lawan dengan iman, karena yang kita perangi adalah kebohongan, tipu muslihat iblis. Ya, harus dilawan dengan iman, dengan pedang roh, yaitu firman. Ya. Lukas 8 ayat 25 masih bicara tentang iman yang benar. Iman yang benar itu yang seperti apa? Di sini terletak kata-kata gini, di manakah kepercayaanmu? Ya, ini kata-kata dikeluarkan oleh Yesus kepada para murid yang ketakutan karena badai mengamuk di tengah perjalanan mereka. Ya, menyeberangi Galilea. Maka takutlah mereka dan heran, lalu berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya. Jadi manakah kepercayaanmu? Bahasa Inggrisnya straightforward. Where is your faith? Kepercayaan apa? Bahwa badai pasti berlalu? Bukan, itu positive thinking, itu bukan iman. Iman itu bukan kepercayaan bahwa badai pasti berlalu. Iman itu keyakinan penuh bahwa bahkan di tengah badai, Tuhan sertaku. Itu iman. Ya, di luar dari itu bukan, itu positive thinking. Ya, di mana kepercayaanmu? Makanya dalam bahasa Inggris ditulis where is your faith in me? Di dalam saya, bukan di keyakinan bahwa badai pasti berlalu. Bukan, tapi di dalam saya. Kalau saya berserta dengan kamu, masa iya kita akan mati konyol di tengah danau? Kan saya bilang kita akan ke seberang. Kalau saya bilang kita akan ke seberang, artinya kita akan sampai ke mana? Ke seberang. Ya, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi yang kita pegang harus firman Tuhan, bukan perasaan kita. Bukan pendapat kita, bukan hikmat kita, bukan apa kata orang, apalagi kata orang, apalagi kata setan, jelas bukan.
Ya, harus apa kata Tuhan sendiri. Kalau dia bilang marilah kita ke seberang, artinya di tengah jalan bisa terjadi apapun, tapi iman akan memampukan kita tetap percaya kepada Kristus. Ya, tetap percaya kepada Kristus, dan ini yang dicari sama Yesus ketika dia datang. Nanti dia sempat secara apa ya, saya bilangnya sedih ya, dalam nuansa yang sedih dia mengatakan tentang ini. Ya, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Jadi apapun yang kita perlukan, pembelaan, pertolongan, mujizat, kesembuhan, dicukupkan secara finansial, apapun pergumulan kita, ya Tuhan akan lakukan itu. Tapi gini, akan tetapi kata Tuhan Yesus, ya, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Pertanyaan besarnya bukan saya bisa sembuhin kamu atau enggak, saya bisa tolong kamu atau enggak, saya akan bisa cukupkan kamu atau enggak. Pertanyaan besarnya adalah kalau saya datang, kamu masih nungguin saya? Atau jangan-jangan kamu udah asik sendiri karena sudah terlalu lama sendiri, kan gitu. Asik dengan semua yang saya izinkan untuk kamu nikmati di dunia ini. Ya, aku akan membenarkan mereka. Ia akan segera membenarkan mereka. Saya akan menyembuhkan kamu, saya akan menolong kamu. Tapi kalau saya datang, adakah saya dapati iman di bumi? Iman yang benar ya, bukan iman yang besar. Karena ini yang saya kutip dari hamba Tuhan yang saya cukup kangen ya. Ada beberapa hamba Tuhan yang udah dipanggil Tuhan yang saya kangen. Pertama ayah saya 2 tahun lalu dipanggil Tuhan. Salah satu panutan saya Bigman Sirait, ini yang saya akan kutip, dan sahabat baik saya Raditya Oloan. Tadi ada di video itu juga. Saya beberapa waktu ini sering banget diingetin tentang dia gitu, tentang orang yang memberi hidupnya karena imannya, memberi hidup untuk sesama, untuk mati-matian mengasihi seperti Kristus perintahkan untuk mengasihi. Jadi saya akan kutip dari almarhum Bigman Sirait, dia mengatakan bagus tentang iman yang benar versus iman yang besar. Menarik. Dia bilang iman yang besar memampukan kita memindahkan gunung, memampukan seorang memindahkan gunung sebesar apa? Biji sesawi. Biji sesawi itu sangat kecil. Ya, artinya idenya bukan besar apa kecil, tapi ada apa enggak, gitu. Karena kalau ada sekecil itu aja powerful banget, gitu. Nah, pertanyaannya iman yang mana yang dimiliki? Ya, almarhum Pak Bigman bilang iman yang besar memampukan kita memindahkan gunung, tapi iman yang benar memampukan kita tetap percaya walaupun gunungnya belum atau bahkan tidak pindah. Ya, sekali lagi saya ulang, iman yang besar memampukan kita memindahkan gunung, seorang memindahkan gunung, tapi iman yang benar memampukan kita tetap percaya kepada Tuhan walaupun gunungnya belum dan bahkan nggak pindah. Ya, di Lukas 17 ada perbandingan tentang iman yang besar dan iman yang benar. Atau kalau di sini konteksnya iman yang menyembuhkan dan iman yang menyelamatkan. Ya, di ayat 17 dikatakan gini, Yesus berkata, bukankah 10 orang tadi semuanya telah jadi tahir? Bukannya yang sakit 10 tadi semuanya udah sembuh dari kusta? Di mana yang 9? Kenapa cuma 1 yang balik? Ya, tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata apa? Lalu ia berkata kepada orang yang memuliakan Tuhan, satu-satunya yang balik terus sujud dan berterima kasih dan memuliakan Allah. Dia ngomong sama orang ini, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Lihat, di sini ada lihat perbandingan iman. Oke, iman yang pertama membuat 10 orang tadi nurut sama yang Yesus bilang. Ingat, mereka pengen sembuh. Yesus bilang apa? Pergi ke bait Allah, perlihatkan dirimu kepada iman. Karena mereka pengen sembuh, mereka bergerak pergi. Karena tahu mujizat kuncinya itu ketaatan, benar ya? Kalau pengen mujizat ya harus taat. Akhirnya mereka ikut, ya udahlah, mau diapain, suruh ngapain kayak yang penting gue sembuh kan gitu. Akhirnya pada pergi tuh 10. Di tengah jalan kita tahu kisahnya, mereka sembuh. Di tengah jalan. Tapi yang lain lebih mentingin, 9 orang yang lain lebih mentingin diterima kembali di masyarakat, khususnya di bait Allah. Karena itu concern mereka. Itu yang bikin mereka pengen sembuh. Tapi yang satu ini menyadari bahwa nampaknya yang nyembuhin dia lebih penting dari kesembuhannya sendiri, makanya dia balik. Dia nggak lebih mentingin dirinya untuk diterima lagi di masyarakat. Dia harus mengenal siapa yang nyembuhin dia balik lagi. Ini dia sujud di bawah kaki Yesus. Yesus terima penyembahan itu, bukan, "Oh, jangan, saya cuma nabi, saya cuma guru yang enggak." Dia terima penyembahan itu. Ya. Kenapa? Karena dia Tuhan. Tapi ini menarik apa yang Yesus bilang sama orang ini. Imanmu telah menyelamatkan. Kau jadi iman yang pertama, menyembuhkan ke-10 mereka. Iman yang mungkin dalam konteks apa yang kita omongin besar ya. Menarik, kadang kan kita ada pendeta yang berpikir kalau imannya kurang besar makanya nggak sembuh kan gitu.
Ya, padahal imannya bisa jadi besar, tapi tetap nggak sembuh juga, dan dia tetap percaya, berarti imannya bukan cuma besar, tapi benar. Dan itu yang kesaksian gitu yang powerful justru. Ya. Tapi Yesus ngomong secara spesifik, kembalinya orang ini dan sujudnya dia di hadapan Yesus menunjukkan bahwa orang ini bukan cuma punya iman yang besar yang menyembuhkan dia, tapi punya iman yang benar yang menyelamatkan dia. Ya, dan ini penting banget untuk didiferensiate karena anak muda khususnya ya. Dibesarkan di keluarga Kristen, tapi ketika menghadapi kenyataan hidup sering goyah. Kenapa? Karena dia berpikir, loh, bukannya apa yang saya minta dalam nama Yesus pasti dikasih. Gitu. Jadi ketika menghadapi ditolak sama cewek, susah masuk kampus, susah dapat kuliah, ngelamar sana sini kerja nggak dapat, mulai tuh uring-uringan tuh. Dan dia berpikir katanya kalau punya iman pasti di ini, kan iman yang kata siapa? Ya, nah makanya penting banget untuk differentiate nih. Makanya dari awal saya putusin sesi pertama ini saya akan ngomongin ini dulu. Ya, iman yang benar. Baru poin kedua dari apa yang saya bagikan tentang iman, yang karena gini, faith against the world, kita harus tahu iman yang kita miliki ini sangat berbeda. Baru bisa against. Kalau sama persis mana perlu against, orang sama kok. Cuman salah satu agama kan gitu. Ya kan kita sama-sama orang beriman. Beriman maksudnya apa? Beragama. Ya, tapi berimannya kan bukan kepada pribadi yang sama. Ya kan? Dan ini akan ngaruh nanti ke sesi kedua tentunya. Berkaitan dengan asmara, kan banyak orang bilang kayak yang Tuhan ini kan sama, cuman agamanya doang yang beda. Kan gitu. Nah, itu problem tuh. Ya kalau kita akan selalu berpikir gitu, kita nggak akan pernah bertentangan sama siapapun. Karena sama aja. Dan masalahnya Tuhan kita Yesus. Ya, kita taruh iman kita sepenuhnya dalam Yesus. Dan ini yang bikin kita ditentang terus sama dunia ini. Ingat, kita nggak menentang dunia, kita ditentang. Bedain tuh. Ya, kasihlah musuhmu, bukan kita punya musuh terus kita harus berdamai sama dia, bukan. Ada orang yang musuhi kita, bukan kita yang musuhin dia, kita mah nggak musuhin dia. Kita mengasihi dia. Saking mengasihinya kita injilin, kita muridin, kita tegur, kita nasihati. Ya, tapi terus disalah mengerti. Dianggapnya nggak toleran, kan gitu. Dianggapnya terlalu agamis, nggak pluralis, nggak nasionalis, nggak pancasilais, lupa cukur alis, apalah. Ya, tuduhan-tuduhan yang kurang jelas diarahkan kepada kita. Ya. Yang kedua adalah iman yang nyata, saudara. Yakobus 2. Karena gini, saya percaya iman yang benar akan nyata. Setuju ya? Iman yang benar akan nyata. Karena apa yang kita percaya akan mengubah kehidupan kita. Ya. What we believe will determine what we how we be and live, right? Believe dan be and live. Itu akan sangat menentukan. Apa yang kita percaya menentukan bagaimana kita hidup. Ya. Yakobus 2 ayat 17 sampai 19. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu nggak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Berarti palsu imannya, bukan iman yang benar. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Ada orang yang kayak gini. Ya, aku akan menjawab dia. Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan. Dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Karena pada akhirnya iman kita dibuktikan. Iman kita benar apa enggak? Dibuktikan lewat perbuatan. Iman yang kita lakukan atau yang kita buktikan lewat perbuatan namanya iman yang nyata. Dibuat menjadi nyata. Bisa dilihat, bisa dinikmati, bisa dirasain. Kelihatan sungguh-sungguh, bukan sesuatu yang untuk kalangan sendiri disimpan. Ya, kalau kita Kristen sungguh-sungguh akan terlihat dari kehidupannya. Sangat berbeda. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tapi setan-setan juga percaya dan mereka tetap setan. Gitu. Nah, dan mereka gemetar, ya. Benar ya? Ya dong. Setan percaya Yesus Tuhan tapi dia tetap setan tuh. Benar nggak? Jangan sampai kita udah percaya Yesus Tuhan tapi tetap setan juga, kan nggak lucu ya. Maksudnya kita kan manusia bukan setan. Manusia yang percaya Yesus hidupnya diubahkan. Ada amin. Oh ya. Ya, jadi jangan bilang oh yang penting kan Tuhannya sama. Tuhan yang benar kan cuma satu. Iya. Namanya Yesus. Ya jangan gitu dong. Loh, kok jangan gitu gimana? Emang namanya Yesus. Ya kan? Tuhan gue Yesus, Tuhan lu Yesus bukan? Ya jangan gitu dong, bro. Jangan gitu gimana? Katanya Tuhan kita sama. Kan lu yang bilang, bukan gue yang bilang. Gue nggak bilang, lu yang bilang.
Lu yang paksain itu, ini tuh kayak gunung, bro. Ya kan ujungnya tuh Tuhan, ya kan lu dari sini yang Kristen, gue dari sini yang ini dari sini, yang itu dari sana. Ujung-ujungnya nanti sama. Oh ya, berarti nanti di atas kita ketemu Yesus semua dong. Ya nggak gitu dong, bro. Ya gimana nggak gitu gimana? Tuhan gue Yesus soalnya. Tuhan gue Yesus. Kalau Tuhan lu bukan Yesus, berarti sama-sama naik gunung, cuman gunungnya beda kayaknya. Ya kan lu lagi menanjat gunung yang mana? Gue manjat gunung yang mana, right? Dan ini penting. Sekali lagi, nggak cukup cuman hanya percaya hanya ada satu Tuhan yang benar, tapi harus imannya tuh harus nyata gitu, sehingga ada perubahan hidup yang sungguh-sungguh drastis dari dalam sendiri. Ya bukan sesuatu yang dipaksakan, sesuatu yang natural. Ya, who we believe, what we believe about Him, and how we live, ya, be and live. Ini bicara tentang iman yang nyata. Dia 26. Kita loncat sedikit. 20 dulu. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Ya, jadi iman harus nyata, bukan cuma benar atau apalagi cuma besar, tapi harus nyata, harus terlihat dari perbuatan, harus dibuktikan. Lewat perbuatan dibuat menjadi nyata. Kita langsung loncat ke ayat 26. Sebab sama seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya, dan iman yang nyata ini yang akan membuat kita dipersekusi, udah pasti. Ya kalau udah ikut Yesus, udah kebayang lah rutenya kayak gimana ya. Saya sebutnya Via Dolorosa. Kalau Yesus nggak melalui Via Dolorosa, pengikutnya juga pasti lewat situ juga. Ya kan? Ayat 33. Semuanya itu kukatakan, semuanya apa? Bahwa kita ini akan mengalami semua nih, ya. Duka cita mendahului kemenangan, kita akan ngalamin semua nih. Ya, di atasnya lagi ada apa? Pekerjaan penghibur. Kenapa? Karena orang yang banyak pergumulan yang perlu penghibur. Dan harus bertekun, artinya apa? Ini nggak mudah, tapi indah. Kenapa? Karena bersama dengan Tuhan, Roh Kudus nggak pernah tinggalin kita, ini nggak mudah. Akan banyak penentang. Ini kita akan bersitegang terus sama yang nggak setuju, yang nggak percaya sama Yesus, udah pasti. Ya, Kristen pasti akan terus bertabrakan dengan yang anti Kristus. Saya ulang, Kristen akan terus bertabrakan dengan yang anti Kristus. Cepat atau lambat pasti akan ada yang tabrakan. Ya. Semuanya itu kukatakan tentang bertekun, ada penghibur yaitu Roh Kudus, kamu nggak sendiri. Ya, terus tentang bahwa ini yang harus dilalui, no pain, no gain. Ya, no cross, no crown gitu. Ya, tanpa pergumulan penderitaan nggak bakal ada kemuliaan, duka cita yang mendahului kemenangan. Ya, semua ini saya kasih tahu, udah saya briefing. Ya, kenapa? Ayat 33. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku, bukan dalam yang lain. Ya, pandemi udah jadi penghajar yang paling membuka mata pada kenyataan gitu. Bahwa damai sejahtera ini nggak bisa didapat di luar Yesus. Yang lainnya itu bisa ada dan nggak ada gitu aja. Kita bisa galau kalau kita ngandelin, kita taruh damai sejahtera kita di hal-hal yang lain. Tapi Yesus bilang semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia ini, kamu menderita penganiayaan, tapi kuatkanlah hatimu. Take heart, I have overcome the world. Maksudnya Yesus mengalahkan dunia itu apa? Apakah dunia kayak penjahat yang mesti dikalahkan? Atau dia seperti tawanan perang yang harus dibebaskan? Ya, dia bukan musuh, tapi tawanan perang yang kita harus selamatkan, kan gitu. Ya, aku telah mengalahkan dunia. Pergumulan ada dari dalam dan ada dari luar. Dari luar namanya tentangan, dari dalam namanya apa saya sebutnya? Ya, pergumulan hidup. Ya, pergumulan hidup bisa macam-macam. Salah satu yang terberat adalah when it comes to kesehatan. Ya, Rasul Paulus diizinkan sama Tuhan untuk ada duri dalam daging dalam dirinya. Kalau saudara-saudara ingat ya. Dan ternyata dia menyadari bahwa yang bikin dia nggak protes. Walaupun dia udah berdoa 3 kali sambil memohon, Tuhan angkat dong. Tapi Tuhan nggak angkat juga. Yang bikin dia nggak protes, dia menyadari
Ya, bahwa ini diizinkan sama Tuhan untuk ada dalam dia. Supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku supaya aku jangan meninggikan diri, targetnya biar nggak sombong. Ya, karena Tuhan menentang orang yang sombong. Ya, sombong berarti ngajak ribut Tuhan. Makanya diproses. Jadi izinkan apapun untuk merendahkan kita, merendahkan diri kita. Ya, tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Ya, supaya penyakit saya diangkat kalau emang itu penyakit, karena ada beberapa tafsir yang bilang ada yang ajaran-ajaran palsu lah dari sesama saudara yang ternyata saudara palsu lah. Enggak, ini kalau saya lihat lebih ke penyakit spesifik. Ya. Tetapi jawab Tuhan, bayangin udah berdoa 3 kali memohon. Jawab Tuhan, cukuplah kasih karunia-Ku bagimu, jadi apa? Disembuhin nggak? Enggak. Dikabulin nggak? Enggak. Apa Paulus nggak punya iman? Nggak mungkin. Kita nggak mungkin tuduh dia nggak punya iman, cuma gara-gara dia berdoa tapi nggak disembuhin atau nggak dikasih apa yang dia mau. Makanya sekali lagi, iman yang benar dan iman yang nyata. Iman yang nyata akan terlihat dari gini, walaupun yang kita minta nggak dikasih. Kita menyadari bahwa apa? Seperti yang Tuhan bilang, cukuplah kasih karunia-Ku bagimu, I love you, and that's enough. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku jadi sempurna, kata Tuhan. Justru kelemahanmu ini kayak panggung untuk saya menunjukkan kemuliaan saya. Ya, untuk saya meyakinkan semua orang yang melihat hidupmu bahwa kamu kuat bukan karena kamu hebat dan tabah dan kuat, tapi karena aku memegang hidupmu. Right? Sebab itu terlebih suka aku bermegah, kata Rasul Paulus, atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Dia bilang, ketika saya menyadari kelemahan saya karena ada penyakit ini membuat saya jadi terbatas, saya makin sadar dan makin bisa membanggakan bahwa saya masih berdiri sampai hari ini karena ada tangan yang kuat menaungi saya. Yesus. Ya. Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, dalam siksaan, dalam kesukaran, dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ini iman yang nyata. Kita mengalami semua yang nggak enak karena nama Yesus. Ya, baik pergumulan yang personal dan pergumulan yang keluar karena ada tentangan dari luar. Tapi kita tetap kuat berdiri karena apa? Iman kita terletak dalam Yesus. Yesuslah dasar kita berharap. Jadi gini, at the end of the day, bahkan not the strength of our faith that saves us, but the object of our faith that saves us. Bukan kekuatan iman kita yang mempertahankan kita sampai finish, tapi objek iman kita yang mempertahankan kita. Namanya Yesus. Yesus. Ya. Dan ini leads kepada yang ini. Ya, Roma 8. Ini yang terakhir ya. Dalam segala hal. Ya. Dalam segala hal. Dalam semuanya. Dikatakan kita lebih dari pemenang dan segala macam. Ya. Jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Ayat 35 loncat. Dibilang gini, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Siapa dan apa yang bisa pisahin kita? Yang buat kita bisa tinggalin Yesus apa? Siapa? Penindasan? Kesesakan, penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, pedang, posisi, jodoh, harta, tahta, chef Renata? Siapa yang bisa memisahkan kita dari? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau, nyoru besar di sini, oleh karenamu Tuhan, oleh karena Yesus, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan di tengah serigala yang selalu siap untuk menerkam, memakan, menyiksa, membunuh, menghabisi sepanjang hari karena Yesus. Tapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. So, apa yang tadi Tuhan bilang sama Rasul Paulus, I love you and that's supposed to be enough. Aku mengasihimu dan itu sudah lebih dari cukup. Dan makanya ini dia keyakinan imannya. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup. Ini iman yang nyata nih seperti ini. Dalam mengalami apapun kita bisa ngomong gini. Saya yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang nanti terpilih tahun 2024 ya. Siapapun presidennya, raja tetap Yesus. Nggak ngaruh kok, tenang aja. It's okay. It's okay. Ya. Atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah ataupun suatu makhluk lain tidak akan dapat atau tidak akan ada yang bisa memisahkan kita, Anda dan saya dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nggak ada yang bisa bikin kita tinggalin Yesus. Ya, dan ini
ini aku mau share di bagian pertama ya, tentang iman yang against the world, atau dalam bahasa Alkitabnya adalah iman yang mengalahkan dunia. Itu dulu kali ya, kita ngobrol, baru sisanya kita lanjutin lagi. Karena kalau ini udah ngaco, yang satunya lagi udah makin ngaco. Ya sederhana, iman tuh kayak dasar kan. Dasar kita bangun seluruh hidup kita. Kalau dasarnya berantakan, mau di atasnya dibangun apa juga ntar pasti crumble down. Hancur berantakan. Pandemi ini jadi satu pembuka mata lebar lah. Selama ini dasar kita berharap kita bangun hidup kita di atas Yesus dan firman-Nya, atau di atas backingan, warisan, gitu, hoki-hokian, kerjaan, ya kan? Mestinya Yesus. Ya, jadi ini jadi satu rangkaian besar. Ada 2 pertanyaan yang jawabannya nggak boleh salah dalam hidup. 2 pilihan yang nggak boleh salah. Pertama, Tuhan mana yang kita mau sembah? Oke, jangan sampai salah pilih Tuhan. Kalau salah pilih Tuhan, wah bahasa rohnya amsyong lah pokoknya. Ya, udah percuma lah yang lain-lainnya. Tuhan mana yang kita mau sembah itu nomor 1. Makanya dimulai dari situ, seek God first. Oke. Baru yang kedua nanti kita akan bahas di sesi 2. Orang mana yang kita akan habiskan seluruh sisa hidup kita bersama dengan Dia, melayani Tuhan yang kita pilih tadi. Jadi jangan sampai salah pilih Tuhan, dan jangan sampai salah pilih pasangan hidup. Ya, tapi semua dimulai dari Tuhan dulu. Kalau Tuhan udah salah, mau milihnya bener yang lain juga nggak ada gunanya, kan gitu ya. Jadi kita mulai dari situ dulu. Sip, itu dulu palingnya. Thank you. Terima kasih Pastor Christopher, tapi Heru, Bapak Ibu, dan rekan-rekan sekalian, luar biasa ya. Kita mendengar di sesi pertama tentang iman yang besar, iman yang benar, dan juga iman yang nyata. Wow, luar biasa sekali. Dan malam hari ini sebelum kita melanjutkan ke sesi kedua, Bapak Ibu silakan boleh mengambil minum terlebih dahulu ya, untuk tadi dengerin Pastor Christopher, dan mungkin boleh sambil dicatat. Tapi malam hari ini kita juga mau main games nih Bapak Ibu. Karena itu saya mau Bapak Ibu untuk coba mengecek mic Bapak Ibu, boleh dinyalakan dulu, dan silakan mengatakan tes 1-2, tes 1-2, kita mau main games bersama. Silakan Bapak Ibu cek mic-nya. Cek tes. Cek 1, Cek. Yap, mantap. Nah, Bapak Ibu, di depan layar Bapak Ibu sudah ada gamesnya, yaitu games tebak gambar. Dan clue-nya adalah makanan ataupun minuman. Pas banget kan di waktu break kita ini, biarpun cuma 5 menit ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi nanti ada gambar yang ada di layar Bapak Ibu, dan Bapak Ibu boleh tebak apakah makanan atau minuman yang ditampilkan di layar. Silakan, yang pertama ada gambar apa dan apa. Bapak Ibu tahu ini jenis makanan. Kuping gajah. Kuping gajah, bener gak ya? Kita lihat ya, ini masih level ya, isi ya. Kuping gajah, benar sekali. Dan yang kedua, wah, ada yang tahu kah? Apa itu? Udang rebus. Sekali udang rebus. Wah, saya sangat suka sekali seafood ya. Udang rebus bikin kita lapar nih. Kalau di Bekasi saya malam-malam nih, jam makan malam sepertinya ya. Belum lewat kan? Nah, Bapak Ibu tahu nggak nih apa? Ada gambar Nasi putih. Ada gambar Garam. Ada gambar garam. Ini garam apa nasi ya? Nasi kotak. Wah, siapa itu ada yang gambar yang bilang nasi kotak. Jadi ini nasi kotak atau garam kotak ya? Langsung saja kita buka jawabannya. 1, 2, 3. Betul sekali. Ini adalah nasi kotak, bukan garam kotak ya, Bang Nael ya. Oke. Tepung. Oke, silakan nih Bapak Ibu. Ada seperti salju-salju, endogi gitu ya. Terus ditambahin huruf R. Wah, ini seger banget nih kalau kita minum. Es teler. Ayo, es teler atau es Doger. Oke, jawabannya kita lihat ya. Apakah doger atau teler? Oke, ini adalah es doger, Bapak Ibu. Wah, dibikin haus nih ya. Oke, selanjutnya. Ada keluarga, ada telepon, tapi beberapa huruf dihilangkan. Ini salah satu yang, wah, sangat cepat. Ini adalah klepon. Wah, kue klepon. Ada yang makanan kesukaannya klepon? Saya. Tidak ada? Oh, saya. Ada banyak ya ternyata ya yang suka klepon. Oke. Selanjutnya. Nah, ini apa nih? Ada meledak-meledak. Popcorn. Oke, betul sekali. Ini adalah popcorn. Wow.
Wah, mantap. Selanjutnya, ada yang tahu tentang Kebab. Kebab. Wah, luar biasa ya, jago-jago ya ternyata yang ikut malam ini, ikut gamesnya ini adalah kebab. Bapak Ibu boleh untuk mengirimkannya ke alamat yang saya akan berikan di chatroom, tidak ya? Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu, masih mau main ya? Nah, ini, ada yang tahu? Serabi. Serabi, dari se dan B-nya, baby-nya diganti dengan R ya. Jadi serabi, baby-nya diganti Bisa, dengan ya. Oke, ada apa lagi nih? Otak-otak. Otak-otak, iya betul sekali. Jangan lupa menggunakan otak-otak untuk malam ini ya, untuk mencatat apa yang dibagikan oleh Pastor Christopher ya. Oke, terakhir gimana kalau kita ngetes Pastor Christopher yang jawab ya? Silakan Pastor Christopher, tahukah Pastor Christopher? Kopi susu. Wah, betul. Adalah kopi susu. Terima kasih Bapak Ibu Pastor Christopher semua yang sudah ikut bermain di dalam break kita. Saya harap kita semua bersuka cita dan terus semangat ya. Ikut di sesi kedua malam hari ini. Jangan lupa saya ingatkan untuk Bapak Ibu bisa mencatat atau bahkan membagikan kebenaran yang sudah dibagikan oleh Pastor Christopher ke dalam sosial media Anda supaya banyak orang-orang yang juga diberkati. Baiklah, saat ini saya serahkan kepada Pastor Christopher Katiheru. Oke. Berarti bukan pertanyaan dulu ya, kita langsung masuk sesi 2 ya? Atau pertanyaan dulu? Betul, Jadi, Pastor. ya. Siap, yuk kita lanjut ya. Yang berikutnya tentunya kita akan bahas yang nggak kalah penting. Sekali lagi ketika kita udah keimanannya udah serius, sungguh-sungguh, udah solid, ya baru yang berikut ini sebenarnya udah bukan bahasa anak sekarang bilangnya no debat lah, hashtag ya, no debat. Tapi kita akan lihat ayat-ayat ini. Ya ini pertanyaan, saya bilang pertanyaan retoris. Tapi sebelumnya gini, izinkan saya putar 2 video yang lagi beredar ya di dunia maya, di sosial media khususnya TikTok, karena bentuknya TikTok jadi agak berdiri kecil saudara ya, mungkin agak kurang nyaman kalau ditontonnya pakai layar yang nyamping, tapi memang videonya TikTok semuanya kan berdiri bentuk formatnya. Izinkan saya play, ada 2 ya, mudah-mudahan bisa ini dengan baik ya. Sebentar saya coba. Saya coba play suaranya, kalau muncul kasih emoticon jempol ya. Ini ada 2 video. So let's talk for a minute about the double standard in society when it comes to mocking Christianity as opposed to other religions. Kanye West has recently been canceled by society for making some anti-Semitic comments, which, by the way, I'm not condoning at all. I don't think we should disrespect any religion. However, it is an accurate observation to say that Judaism and Islam, for instance, are totally off limits when it comes to stuff like this. But Christianity, fair game. Hollywood and the elites can mock Jesus, can mock the cross, can mock and disrespect the Bible and the Holy Trinity. They can openly worship Satan and call it art. But what they can't do is talk poorly about any other religion. Christianity is the most parodied religion by these kinds of people, and it is not only tolerated, it's actually championed. None of this really offends me because the Bible does say that stuff like this is to be expected. My point is that for any unbelievers or for any doubters, this is something to observe. Why does Hollywood? Why do the elites? Why do all of them mock Christianity, worship the devil, and then demand respect for every other religion aside from Christianity? It's almost like there's something to it, and they don't want you to believe. And it's all fun and games for these people until Revelation 21:8. This is one of the best clips you're going to see today. David Lane baptizing people while getting attacked by the Alphabet community. Watch this. Police all around. Wow, baptizing people in the midst of persecution. Jesus said the world hates me because I testify that their works are evil. It's interesting how everybody preaches love and tolerance,
except for when you're Christian, then you're not tolerated. Ya, itu dikit aja ya dari dua yang menjadi penggenapan ya dari firman Tuhan ya. Pada akhirnya kalau kita baca kitab sungguh-sungguh, kita akan tahu, udah di briefing sama Tuhan Yesus ya, bahwa kalau mereka mendengar apa yang kukatakan, firmanku, pasti mereka juga dengerin apa yang kalian bilang. Tapi masalah mereka nggak mau dengar. Ya, kalau mereka menganiaya aku, mereka pasti akan menganiaya kamu juga. There will come a day. Ya, tapi ini kenapa aku tunjukin video ini, cuma buat nunjukin doang betapa sangat lawan arusnya apa yang kita percaya. Ya, jadi somehow semua jadi kompak gitu. Kalau udah ngelawan kekristenan, kompak banget. Ya, semuanya bebas ngomong apapun tentang kekristenan, tapi jadi sebuah pengingat ya. Bahkan perenungan personal sebagai orang yang selera musiknya aneh. Ya, selera musik saya itu metal, rock, yang dibilang musik setan. Ya, oknum banyak yang pakai musik itu untuk setan pastinya. Ya, satanisme dikenal salah satu logonya itu salib terbalik, menarik ya. Bukan yang lain yang dibalik tapi salib. Itu sebenarnya udah satu kenyataan, berarti yang benar yang mana kan gitu, sampai mesti dibalik. Ya, semuanya ya, yang dihina cuman Yesus. Saya selalu bilang sama teman-teman saya yang gimmick bandnya satanik gitu ya, saya bilang, lu kan satanik ya, terus kenapa lu masih sholat? Ya, maksudnya lu masih berdoa dengan agama lu, yang satunya dengan agamanya sendiri, yang ini sholat, yang kita berdoa, ada yang Kristen juga berdoa, terus kenapa gimmicknya mesti salib terbalik? Saya bilang, kenapa kamu nggak coba balik yang lain gitu? Kenapa mesti gimmick satanik selalu salib yang dibalik? Dan jadi perenungan personal gitu ya. Karena gini, dalam berkaitan dengan apa yang saya bilang di depan, yang kedua nih, berkaitan tentang asmara, selalu idenya tuh gitu. Seperti yang tadi udah saya agak sedikit intro ya di depan, bahwa orang selalu datang dengan kayak gitu, udah agama semuanya sama, mengajarkan yang baik. Ya, Tuhannya satu. Ya, cuma caranya doang yang beda-beda. Nah, idenya tuh gitu. Makanya banyak yang akhirnya, oh bener juga sih, ya udahlah, kita jalanin aja deh gitu. Ya, akhirnya Yesus jadi nggak terlalu penting lagi. Ya, yang penting tadi toleransi. Hanya dengan bertoleransi kita bisa bersatu. Pada akhirnya Yesus jadi bukan yang utama dalam hidup kita. Sampai akhirnya ya pasangan hidup lah yang utama, dan Yesus dilepas gitu aja untuk apapun dan siapapun. Dan itu sedih. Dan selalu dimulai dari situ, dari kenyataan bahwa kita, menurut kita pribadi pun kadang Yesus juga bukan siapa-siapa. Makanya jadi nggak terlalu penting apa yang dia bilang, apa yang dia perintahkan atau larang, nggak terlalu matters. Tapi saya berdoa biar bagian pertama tadi jadi sebuah reminders. Kalau bukan sebuah teguran itu ketika kita berlawanan sama nilai yang tadi kita pelajari. Oke? Itu teguran, kita harus bertobat, udah pasti. Tapi kalau kita udah di jalur yang benar, ini sebagai motivasi untuk tetap berjalan di jalur yang benar gitu ya. Untuk nggak keluar jalur, untuk nggak tinggalin Yesus. Baru kita bisa masuk ke apa yang saya bahas. Ya, karena ini dari firman Tuhan. Ya. Mimpin LSD gitu, seminar LSD. Pertanyaan paling retoris selalu berakhir di sini. Boleh nggak asmara yang pacaran gitu, atau bahkan nanti menikah sama orang yang beda agama gitu? Pertanyaan retoris, kenapa? Karena jawabannya udah tahu. Retoris kan gitu ya, pertanyaan yang jawabannya sebenarnya udah tahu, cuman nggak suka jawabannya. Dan berharap ada pendeta yang salah ngomong gitu. Ya, terus ngomongnya yang beda gitu. Oh boleh kok. Gitu. Sebenarnya idenya gitu, bukan masalah boleh atau nggak boleh, tapi kenapa gitu? Kenapa kita bisa sampai kepikiran gitu untuk ngorbanin Yesus? Karena gini, ayat-ayatnya ini saya akan baca secara sederhana ya, sederhana banget. Ini straightforward nih, nggak diganti-ganti, nggak diapain. Baca aja udah. Ya, tapi selalu dimulai gini, bukan masalah firman-Nya yang berat, kitanya yang belum setuju sama Tuhan, kitanya yang belum percaya. Kalau kita udah percaya, firman Tuhan tuh nggak seberat sebelumnya. Benar, apapun itu perintahnya. Ya, dari yang religius banget sampai yang praktikal banget dalam tanda kutip ya. Kalau kita percaya Yesus Tuhan dan Alkitab firman Tuhan, nggak sesusah itu kok menurutnya itu. Cuman karena kita juga masih agak dilema ya, Yesus Tuhan bukannya.
Ya, apa mesti melalui Yesus atau bisa lewat yang lain kali? Masa Yesus doang sih kan gitu. Dibilang ini, kami telah berbicara terus terang kepada kamu. Ya, hati kami terbuka lebar-lebar bagimu. Jadi gini, nasihat-nasihat yang berikutnya muncul adalah berasal dari hati dari pribadi yang mengasihi, yang kepadanya surat ini dilontarkan. Saya selalu bilang, dimulai dari apa kalau mau belajar tentang ini, kita harus buka hati dulu. Ya, pastikan tahu bahwa yang ngomong ini peduli sama yang dengar. Makanya apa? Hati kami terbuka lebar-lebar bagi kamu. Ya. Dan bagi kamu ada tempat yang luas dalam hati kami, ya. You're in our hearts. Tapi bagi kami hanya tersedia tempat yang sempit dalam hati kamu. Ya, tapi sebaliknya belum tentu. Bisa jadi lu curiga, emang dasar nih terlalu agamis nih orang tua gue kan gitu. Terlalu fanatik nih. Gitu. Jadi kan gitu. Jadi di hati yang dengar ini cuman kecil ruangnya buat yang membagikan kebenaran ini. Tapi aku berdoa biar kita membuka hati kita lebar-lebar untuk firman Tuhan gitu. Ya. Dan ini berarti dari hati yang terdalam. Ini berarti karena kasih, concern dari pribadi yang sangat mengasihi. Right? Nah, ini dia isinya. Sekarang supaya timbal balik aku berkata seperti kepada anak-anakku. Bukalah hati kamu selebar-lebarnya, benar ya? Dia bilang ini seperti papa yang sayang kepada anak-anaknya dan lagi ngomong, lagi nyurahin isi hatinya. Because I love you, I told you this. Karena saya mengasihimu, saya harus katakan ini. Ya, dan kamu harus buka hati. Itu tugasmu. Saya nggak bisa buka hatimu. Ya, salah satu gambar Tuhan Yesus yang terkenal selain yang gendong domba kan, yang mau buka pintu tapi nggak ada handle-nya di luar, benar ya? Ya, karena emang iya, cuman kita yang bisa buka hati kita. Ya. Dimulai dari menyadari bahwa sekali lagi yang ngomong ini peduli. Ya, orang tua, walaupun saya nggak di sesi parenting, tugas kita adalah selalu meyakinkan anak-anak kita bahwa kita mengasihi mereka. That's it. Karena itu yang akan jadi yang buat mereka buka hati ketika kita ngomong. Kita buktikan aja, I love you, I love you, I love you the most, right? Itu bagian kita tuh itu aja. Baru habis itu kita nasihatin tentunya. Kalau kita sayang, kita kasih tahu yang benar lah. Sayang nggak mungkin didiemin ya, amin. Ya, straightforward langsung dari mulai apa? Pesannya, janganlah kau merupakan pasangan nggak seimbang dengan orang-orang yang nggak percaya. Nggak percaya apa? Nggak percaya sama Yesus lah. Ya, gampang banget. Bahasa Indonesia masa kini tulis seperti itu, tidak percaya kepada Kristus. Sebab persamaan apa yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimana terang dapat bersatu dengan gelap? Dan kalau saudara lihat Instagram saya, Anda akan menyadari bahwa ini katanya terang nggak bisa bersatu dengan gelap kok. Suaminya pastor putih banget kan gitu. Ini bukan tentang warna kulit ya, by the way. Saya cuma info aja, siapa tahu ada yang berpikir seperti itu. Karena aku sama istriku beda banget warna kulitnya, terang dan gelap. Bukan tentang itu ya, bukan. Ya. Persamaan apa yang terdapat antara Kristus dan Belial? Ya, bayangin antara sang Mesias dengan sang nabi palsu, bahkan Belial itu kan kalau baca kisahnya. Apakah bagian bersama orang-orang yang percaya dengan orang-orang tak percaya? Apakah ada masa depan bagi yang gini, bisa nggak sih orang yang tujuannya berbeda berjalan bersama? Nggak bisa. Cuma bisa sampai satu titik, tapi ketika udah mulai ini pasti akan begini. Pasti. Karena membeda tujuannya. Yang percaya dan nggak percaya, bagian bersama apa? Apa? Masa depannya apa? Ya. Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Ya mungkin nggak, depannya gereja pas sampai dalam ada patung yang lain, loh kok dia di sini? Salah nih, gitu. Pindah dong, ini kan nggak di sini, mesti di gereja ada patung begini, right? Patung dari yang berbeda gitu, yang mestinya ada di luar, tapi kok di sini nggak nyambung. Ya, karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Kita ini Tuhan tuh tinggal dalam kita. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Ya, jadi nggak ada hubungannya sebenarnya. Jawabannya sebenarnya udah jelas, cuman sekali lagi nggak suka jawabannya. Apalagi yang udah keburu jadian ya. Apalagi kalau udah nyaman, pastor. Itu tuh kalau nyaman tuh emang zona nyaman tuh emang enak, tapi nggak ada yang bertumbuh di situ. Itu paling bahaya tuh, musuhnya tuh kenyamanan. Ya. Dan gini, buat bahkan yang udah jadian, straightforward. Ya. Keluarlah kamu dari antara mereka, pisahkan dirimu.
Suruh putus. Emang enak? Nggak enak lah. Ini jelas kok. Suruh pisah. Ini firman Tuhan lagi. Dan janganlah menjamah apa yang najis. Maka aku menerima kamu. Ya. Dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Artinya apa? Mesti jadi sama sesama anak Tuhan. Sederhananya begitu. Ya emang dirancangnya seperti itu. Karena apa? Tujuannya kalau kita ingat, tujuan pacaran udah pasti pernikahan. Ya kalau bukan tujuan pernikahan berarti cuma main-main. Mendingan jangan. Ya kan? Pacaran itu kan tujuannya pernikahan. Nah, pernikahan Kristen tujuannya apa? Jangan bilang bahagia. Bukan. Bukan keluarga yang harmonis dan apa itu bukan tujuan, itu bonusnya. Tujuannya adalah apa? Keturunan ilahi kalau ada yang ingat. Benar ya? Maleaki 2 ya. Ya nggak sih? Coba sebentar, saya nggak sekolah Alkitab jadi mohon maaf ya. Pendeta nggak sekolah Alkitab itu gimana sih? Ya, Maleaki 2. Kenapa di error? Nggak mau dibuka. Coba denger ya. Bentar, mana sih si Maleaki? Oh ini udah Maleaki deh. Saya mundur dikit aja. 3, 2. Ayo mana sih? Putar doang. Oh ya, ayatnya bilang gitu ya. Dan apakah yang dikehendaki dari persatuan kedua insan ini? Ya, laki-laki dan perempuan, keturunan ilahi. Jadi targetnya bukan cuma punya anak, tapi punya anak rohani. Bayangin, kalau kitanya aja beda. Ngerti yang satunya apa, nah, anak rohani macam apa yang akan dihasilkan orang bapak ibunya aja ribut sendiri. Sangat berbeda kok. Ya, jadi makanya concern-nya harus jelas. Dan saya akan sebutkan sekali lagi, bukan cuma sesama Kristen doang, karena belum tentu. Nggak jaminan kok. Ya, yang pelayanan, ya belum lama kasus, baru 2 minggu kan. Ini enggak? Pendeta bunuh temannya sendiri, bener? Bener? Ngeri? Artinya apa? Makin mengajarkan, gila, sama Kristennya bisa ngeri kayak gini. Gitu. Ya, artinya mesti jelas Kristen yang mana dulu, yang sungguh-sungguh, yang benar-benar sesama anak Tuhan. Dan pertanyaan berikutnya selalu timbul, kita gimana cara kita bisa tahu dia anak Tuhan, Pak? Ya kamu anak Tuhan bukan? Karena kalau sesama anak Tuhan mesti bisa, ngerti ya? Ada apa ya? Ada feeling-feeling yang nggak akan dimiliki sama anak Tuhan gitu. Akan tahu, bisa bedain gitu. Ya kan? Ya kayak fans bola deh, fans yang beneran sama fans karbitan tuh bisa bedain gitu. Ya kan baru ketemu aja udah poser ini mah gitu. Ya kan? Ini mah nggak beneran nih. Gitu. Nah, harusnya ada. Jadi sense itu, kepekaan itu untuk mengenali sesama anak Tuhan hanya dimiliki sama anak Tuhan. Kalau kitanya juga bukan anak Tuhan yang sungguh-sungguh, nggak punya kepekaan itu. Makanya selalu mulai dari itu dulu, dari yang sesi pertama tadi. Ya pilih dulu Tuhan yang mana yang akan kita sembah, baru dari sana dengan tuntunan Tuhan, dengan menghormati firman Tuhan, ya kita memakai kehendak bebas yang Tuhan kasih. Ya saya kutip almarhum sahabat saya, ketika ditanya pertanyaan yang sering ditanyain, jadi jodoh di tangan siapa? Pertanyaannya kan selalu gitu ya. Di tangan Tuhan atau di tangan saya nih? Kalau di tangan saya, kok saya nggak boleh milih kan gitu. Ya. Jawaban dia bagus. Dia bilang gini, jodoh sebenarnya di tangan Tuhan. Ya. Tapi harus kamu ambil pakai tanganmu sendiri. Ya kan? Ya, lu mesti datang ke Tuhan, ambil jodoh lo yang ada di tangan dia gitu. Itu tuh, ini loh. Kita mesti datang sendiri. Dan itu bagus buat saya, itu hikmat yang menarik ya. Jawabannya sederhana tapi pas saya renungin ya juga. Jodoh sebenarnya di tangan Tuhan, tapi kita yang harus ngambil kan gitu. Artinya tanggung jawab kita untuk memilih juga. Ya kayak free will, untuk percaya Yesus apa enggak kan dikasih. Ya. Dan itu sama misterinya ya. Tentang keselamatan sama tentang pasangan hidup nih, satu dari 2 pertanyaan yang emang misterius, tapi bukan berarti nggak bisa dikulik, nggak bisa dipelajari dan dimintakan. Saya bilang mintakan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Itu aja sih, aku membacain berapa ayat itu doang, nggak terlalu jelimet, karena aku yakin di sesi pertama juga, di hari pertama udah dibahas cukup banyak ya tentang hal ini. Itu aja paling dari saya.
Oke, terima kasih Pastor Christopher. Sama-sama. Malam hari ini menarik sekali ya tentang iman yang benar, iman yang nyata, dilanjutkan dengan jodoh di tangan siapa. Saya tadi nggak berhenti ketawa, ternyata saya baru tahu ya, jodoh di tangan Tuhan, tapi kita perlu ambil sendiri. Nah, silakan bagi Bapak Ibu yang ada pertanyaan, boleh ditulis di kolom chat. Nah, sudah ada pertanyaan nih, Pastor. Pertanyaannya menarik. Ya. Gini, saya sudah menikah dan sudah punya suami, di mana dulu kami satu pelayanan. Posisi sekarang iman suami saya itu sedang down, begitu juga dengan saya, gitu ya, karena diejek lah dan sebagainya, sehingga iman saya juga down. Pernikahan saya sudah 7 tahun dan posisi iman saya makin kerdil. Sekarang saya pisah rumah tapi belum bercerai. Nah, pertanyaannya adalah apakah hal ini perlu saya selesaikan dengan suami saya saja, Pak? Karena toksik banget. Memang saya tahu kita harus berdoa merubah diri saya, dan firman Tuhan juga berkata, Pak, bahwa pisahkanlah dirimu dengan orang-orang yang membuat imanmu lemah. Nah, ini yang menariknya. Sejak pisah rumah, Pak, saya bisa tenang ikut semua ibadah. Nah, gimana nih Pastor Christopher Heru? Apakah permasalahan ini penyelesaiannya lah, lebih tepatnya penyelesaiannya itu seperti apa dengan kasus yang seperti ini? Ya, satu-satunya yang toksik yang nggak bisa ditinggalin. Karena gini, sesuatu yang toksik harus ditinggalin. Tapi yang nggak bisa ditinggalin itu keluarga sama suami atau istri kita. Nggak bisa. Ya, bukan itu yang Tuhan bilang. Kalau masih pacaran bebas. Kalau udah menikah, ya itu bagian gini. Kita ini satu tubuh. Makanya ketika dia lemah, kamu juga lemah. Kenapa? Karena satu tubuh. Memisahkan diri bukan jalan keluar, apalagi dalam pernikahan. Ya, firman Tuhan jelas. Tuhan membenci perceraian, bukan membenci yang bercerai. Tapi bukan berarti boleh bercerai. Bukan, itu bukan pilihan. Apalagi dua-duanya pelayan Tuhan. Justru dalam keadaan iman yang lemah, saling membutuhkan sebenarnya satu sama lain. Bukan tentang beribadah atau apa, idenya bukan tentang kenyamanan. Karena kalau ribut terus, sudah pasti lebih nyaman pisah. Ya dong, itu jalan pintasnya, cuman bukan jalan keluarnya. Oh, dan ayatnya bilang jauh pisahkan dirimu dari yang membuat imanmu lemah. Ya nggak mungkin pasangan kita sendiri itu ya kita. Masalah gini, pasangan kita yang pilih siapa sih? Kan kita yang milih sendiri juga. Dan kita yang berjanji di hadapan Tuhan. Dan gini, kita percaya nggak apa yang kita bilang di hadapan Tuhan? Ya kita bukan hanya janjikan, tapi yang kita dengar ketika gini, ketika lagi diberkati pernikahan tuh kan ada firman Tuhan yang dibagikan kan, ketika itu. Dan itu berisi rata-rata itu janji Tuhan semua. Ya, kita percaya nggak? Sama kayak gini, sama kayak para murid aja. Ketika Yesus bilang gini, mari kita ke seberang, ke daerah Gadara. Terus di tengah jalan, badai besar menghadang. Ini kan air masuk ke perahu dan segala macam udah tenggelam. Ya. Terus apakah mesti balik lagi gitu? Ya, aduh Pak, payah nih, parah nih di tengah badai, kita balik lagi deh. Gitu. Atau kita bisa belajar percaya sama yang Yesus bilang bahwa kita akan ke seberang, artinya kita akan nyampe ke seberang. Saya percaya pernikahan itu seperti itu. Kalau udah berani, diberkati dalam nama Yesus. Artinya kita pegang semua janji terbaik tentang pernikahan kita. Apapun yang terjadi di tengah jalan, harusnya nggak mengubah keberanian kita untuk percaya bahwa gini, kalau dia bilang ini sampai maut memisahkan. Artinya sebelum ada yang mati, selanjutnya seberat apapun. Ya, idenya adalah itu. Karena gini, kita pegang firman Tuhan dulu. Badai bisa menghajar di tengah jalan, tapi kita nggak akan tenggelam. Kenapa? Karena kita percaya kalau dia bilang kita akan ke seberang, kita pasti nyampe ke seberang. Dan saya selalu percaya itu. Kalau dibilang sampai maut memisahkan, artinya sampai maut memisahkan. Sampai ada yang mati salah satu atau dua-duanya mati. Ya, selama belum mati, artinya belum selesai. Saya kutip lagi sahabat saya. Ya, yang almarhum dia tulis, kalau Tuhan masih kasih koma, nggak ada yang bisa kasih titik. Ya, selama masih hidup, artinya belum selesai. Belum selesai. Justru momen kayak gini justru paling perlu. Gini, kalaupun mau cari pertolongan pihak ketiga, ya, saya akan selalu sarankan cari pendeta yang memberkati. Itu aja. Antara pendeta yang memberkati atau pendeta yang bimbing pranikah. Ya kan? Datang dengan dua. Satu minta tolong, atau satu pertama minta maaf. Minta maaf karena pas lagi di pranikah nggak terlalu perhatiin kemarin. Kan gitu. Sehingga jadi kayak gini. Kebanyakan kan gitu, bener ya? Udah diomongin dari awal, ya kan? Kalau emang nggak sepakat dalam banyak hal, berarti sebenarnya nggak sepaket, jangan dipaksain. Yakin nih, kan gitu. Kan ditanyain terus berkali-kali, bener nggak? Sesinya berapa jam coba? Berapa kali ketemu? Kan udah ditanyain terus. Suruh dibongkar sampai kayak, emang kalau lagi pranikah ini kepo gini ya?
kita mempermalukan diri sendiri. Enggak. Ini justru membongkar semua biar nggak ada rahasia di antara kalian, sehingga bisa menerimanya satu sama lain tuh apa adanya tuh benar. Gini, in order untuk bisa diterima apa adanya, harus jadi apa adanya. Ya dong, kalau ada yang diumpetin berarti kita nggak terima dia apa adanya, kita terima versi dia yang dia lagi proyeksikan, bukan yang benernya gitu. Ya. Dan makanya selalu kalau udah kayak gini emang apa ya kita mesti ngobrol lah. Tapi kayak selalu bilang kalau nyari pertolongan pihak ketiga udah pasti yang berkaitan tadi antara yang memberkati atau yang pranikah. Selalu di sana ya, yang berwajib lah. Karena untuk itu kan kita ngomong sama mereka. Kita minta diberkatin sama hamba Tuhan ini kan bukan karena dia terkenal, ngerti ya? Bukan kan? Karena kita tahu maksudnya pas dia kan pasti rata-rata kan kalau dia berkatin biasanya dia juga yang berfirman kan. Dia bagiin tuh pesan yang akan kita pegang untuk mengarungi kehidupan pernikahan gitu ya. Jadi kalaupun ada pertolongan pihak ketiga itu udah pasti pendetanya. Tapi gini, kalau saya akan selalu prefer kita berdua dulu datang. Karena gini, kita berdua aja sebenarnya udah cukup. Kenapa? Karena ada Tuhan. Ya kan? Ini kan Kristen kan satu-satunya yang ada Tuhan. Yang gini, pihak pertama itu bukan suami atau istri. Pihak pertama itu Tuhan. Ya kan? Tuhan bukan pihak ketiga. Ya, orang ketiga selingkuhan dong, bukan Tuhan. Jadi pada mulanya Allah, oke? Jadi Tuhan siapa duluan? Tuhan dulu kan? Ya. Yang dipersatukan sama siapa? Sama Tuhan. Berarti siapa duluan di situ? Tuhan dulu dong. Tuhan. Dia pihak pertamanya. Baru Anda dan pasangan Anda itu pihak kedua dan ketiganya. Ya, dan saya percaya sebenarnya kalau udah ada Tuhan sebenarnya udah cukup. Tapi sekali lagi adanya komunitas, ya adanya hamba-hamba Tuhan itu ngebantu banget. Tapi selalu balik ke situ dulu. Kalau berdua aja udah nggak mau berdoa berdua, mau ada pendeta yang sakti mandraguna kayak nggak ada gunanya, orang dia juga udah nggak mau berdua, nanti selalu kan balik lagi kan. Mereka dulu aja mau berdua nggak? Kadang gitu konseling cuma satu yang mau, ya mana bisa, nggak nyambung. Ikut kelas cuma satu yang ikut, yang ada bukan makin dapat jalan keluar, malah makin empet. Benar nggak? Kan cuma sendiri dengar firmannya. Tuh kan tak begitu suami gue mesti denger nih kan gitu. Jadi makanya saya selalu bilang kalau ikut yang gitu-gitu harus berdua. Jadi biar dengernya enak gitu. Kalau enggak jadi makin kesel yang satunya. Ya kan? Makanya saya selalu kalau mau ikutan, saya juga punya persekutuan pasutri ya, komunitas pasutri. Syaratnya kalau mau ikut harus bersama suami atau istri. Walaupun Zoom-nya terpisah. Mungkin lagi pisah ranjang kayak tadi lagi pisah rumah atau minimal pisah Zoom lah. Ya, banyak kok yang tadinya udah mau selesai. Tapi kita dalam tahun kedua menjelang tahun ketiga nih pada nggak jadi udahan. Dengar firman tiap minggu dan akhirnya makin yakin iya ya, yang persatuin kita ini Tuhan loh. Ya dong. Masa kita yang putusin? Ya Tuhan juga dong yang mesti putusin. Kan Tuhan yang mempersatukan. Dan ini yang membuat kekristenan, pernikahan Kristen khusus distinct yang berbeda itu karena ini pihak pertamanya itu Tuhan. Dan semuanya bisa diselesaikan kalau kita menghormati Tuhan sebenarnya. Ya dong. Ya minimal dalam konflik, bukan konflik ya saya bilangnya argumen ya. Dan pernikahannya aku sama istri tahun ke-12 ya. Tahun ini tahun ke-12. Dan udah pacaran 3 tahunan, temenan 2 tahun, berarti 17 tahun lah bareng. Belum terlalu lama sih dibandingin para senior di sini ya. Saya lihat ada beberapa yang lebih senior, jauh. Tapi tetap jalan keluarnya sama. Kita mengingat bahwa ada Tuhan loh. Jadi kalau kita lagi teriak-teriakan, kan ada momen gitu ya. Benar nggak sih? Ada momen teriak-teriakan tuh, teriak-teriakan padahal deket. Kenapa mesti teriak-teriak sih, emang budak kan gitu. Emang nggak denger. Menarik ya. Cuman kan hatinya lagi jauh, lagi kesel gitu. Betul. Dan akhirnya semuanya tuh lerai sendiri pas menyadari, ada Tuhan loh. Kok kita nggak hargain Tuhan banget ya gitu. Ya ini bukan tentang apa yang aku mau atau apa yang kamu mau, ini apa yang dia mau gitu. Apa yang dia mau kita berantem, yang enggak sih. Ya akhirnya reda sendiri karena menyadari ada dia gitu. Dan makanya itu sih buat saya pertolongan pihak ketiga perlu nggak perlu, tapi udah pasti harus berdua ini sepakat untuk datang kepada Tuhan yang mempersatukan. Dan minimal dengan jujur bilang, kok Tuhan kok jadi kayak gini sih kan gitu. Minimal itu aja dulu. Dan Tuhan pasti dengan senang hati ya membuka kepada kita kebenaran lewat firman. Sorry saya agak curhat karena buat saya pernikahan itu kan nggak kayak matematika ya. Kalau gini 2,24 gitu. Setiap pernikahan pun juga spesifik. Harus ngobrol. Ya, masalahnya di mana gitu. Itu sih. Sorry agak curhat. Thank you. Siap. Tidak masalah. Saya percaya apa yang sudah disampaikan bisa membantu
setiap pasangan-pasangan yang bukan hanya tadi bertanya ya, tapi yang mungkin saat ini sedang ada dalam kondisi yang sama gitu. Banyak sekali pertanyaan yang masuk ke dalam DM saya. Pertanyaan kedua nih Pastor Chris. Ya. Apakah iman itu harus diukur, Pastor? Apalagi dengan kondisi sedang ada dalam pergumulan. Benar apa enggak harus diukur. Benar atau tidak? Karena kalau harus ngaco diukur. susah ya udah. Buat saya gitu. Kalau besar apa enggaknya nggak terlalu matters menurut saya. Sekali lagi, sebesar apa biji sesawi bisa pindahin gunung kan? Ya. Imanku tak perlu besar, cukup sebut Butir. Lagunya bilang gitu. Ada lagunya ya. Iya dong. Artinya bukan masalah besar kecilnya, karena gini, besar kecil kalau kita ukur, kalau kita ngerasa udah gede bisa sombong. Kalau merasa masih kecil bisa minder. Tapi targetnya bukan besar apa kecil, tapi benar apa enggak itu. Benar apa enggak tuh penting loh. Kayak misalnya gini, kita mau jalan ke satu tempat, penting dong untuk tahu tuh jalan benar apa enggak kan? Kalau enggak nyampe Ya. nanti udah jauh-jauh berjam-jam, mana sih tempatnya? Kayak salah deh jalannya. Nanti kan itu yang mesti diyakinkan, bukan diukur. Didiagnos benar apa kagak gitu. Ya benar apa enggak, dan selalu balik lagi ke sana. Iman yang benar memampukan kita. Iman yang benar tuh berfokus kepada Kristus. Dasar berharapnya itu Kristus. Selalu ke sana. Ya nggak perlu diukur-ukur yang gimana, karena ini kan bukan perlombaan ya. Perlombaan iman tuh artinya bukan siapa yang finish duluan, siapa yang larinya paling cepat. Ya. Tapi tentang kita finish bersama. Kalau ada yang jatuh, kita angkat, ayo bisa yuk. Pasti bisa kok. Makanya kita gini, kekristenan kan personal tapi nggak private karena itu. Ya, maka kita berkomunitas kan. Jadi ketika ada yang lagi lemah, yang kuat bisa angkat, ayo bisa dong, ayo berdiri yuk. It's okay, saya juga pernah jatuh kan. Itu pentingnya, nggak sendirian. Ya, jadi bukan diagnos buat besar atau kecil, karena itu bisa jadi tadi itu apa ya, roh agamawi kita yang membuat kita melakukan hal itu ya. Tapi untuk benar apa salah ini penting banget. Ya, makanya saya selalu bilang ini. Saya selalu bilang jangan cuman kasih motivasi. Saya selalu bilang itu sama diri saya sendiri juga. Kadang soalnya sebagai pemberita firman suka tergoda untuk khotbah doang. Ya, khotbah kita bisa khotbahin apa aja, tapi pemberita firman harus beritain firman karena iman timbul dari situ. Begini, orang yang salah harus dikasih tahu kebenaran, bukan dimotivasi. Ngeri loh. Orang kalau salah dimotivasi, dia jadi orang salah yang termotivasi. Bahaya. Udah salah, nafsu lagi kan. Enggak, dia mesti tahu kebenaran, mesti kasih tahu, lu tuh ngaco. Ini loh, lu tuh ngaco. Ini kenapa ngaco nih? Ada ayatnya, lu ngaco. Ya. Lu mesti bertobat. Oh ya udah, baru kita kasih semangat pas dia bertobat. Ayo bisa. Bisa gitu. Jangan langsung dikasih semangat, bahaya. Orang salah, salah itu dibenerin dulu. Nah, makanya kalaupun ada diagnos lebih ke benar apa salahnya, benar apa enggaknya, sejati atau palsu itu yang mesti didiagnos. Kalau gedenya saya rasa harusnya nggak terlalu itu ya Pastor ya. Menarik nih Pastor, ada pertanyaan lagi mungkin ini juga berkenaan dengan iman sih. Saya akan bacakan. Saya mau bertanya, saya sudah doain seseorang selama 4 tahun. Sampai saat ini saya belum nemu jawabannya dari Tuhan. Dia tidak tahu kalau saya ada perasaan sama dia. Saya nggak mungkin nyatain perasaan saya sama dia. Dalam hati paling dalam saya percaya kalau dari Tuhan, jodoh dari Tuhan gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah saya harus tetap berdoa untuk dia atau saya mundur, Pastor? Kamu mesti nembak dia kayaknya harusnya. Bukan berdoa. Langsung aja ya Pastor, nggak usah malu-malu ya. Biar jelas ngapain, mesti buang-buang waktu lama banget, mesti nembak aja sih. Cuman sebelumnya tanya Tuhan dulu, kalau memang dari Tuhan. Gini, kalau kita nanya Tuhan dari Tuhan. Gini, saudara benar nggak? Kita kalau nanya kadang sebuah pilihan, kita nanya sama Tuhan nggak selalu jawab loh. Kadang dia diam. Mau tahu kenapa dia diam? Karena dia kasih pilihan buat kita. Itu. Jadi dia nggak ngasih tahu ini, enggak. Dia diam kenapa? Karena dia pengen kita yang milih. Banyak Tuhan tuh diam di beberapa hal. Ya tentang pasangan hidup saya tanya, Tuhan nggak kasih tahu. Ya Tuhan nggak kasih tahu. Sampai akhirnya pas udah mulai dekat, udah mulai berani dekat, baru Tuhan ngomong gitu. Maksudnya ini nih, itu saya kasih kesempatan lagi untuk kamu, ini dia. Kan gitu. She's the one, kan gitu. Tapi gini, mostly gini, Tuhan diam. Terus kapan lagi Tuhan diam? Pas saya mau pilih dulu ambil IPA apa IPS pas lagi sekolah, Tuhan diam. Pas lagi kuliah ambil jurusan apa, Tuhan juga diam. Kenapa? Ya itu sama kayak saya besok pagi berdoa, Tuhan hari ini pakai baju merah apa biru ya? Pasti didiamin sama dia. Cobain aja. Karena dia suruh kita milih. Dia menghargai pilihan kita loh. Bener loh. Cuman kan kita milihnya bukan tanpa pertimbangan kan. Bukan mengabaikan semua kriteria yang Tuhan udah kasih. Sesama orang percaya kan gitu. Ya kan jodoh kan nomor 1 harus lawan jenis ya.
Ya dong, itu kalau sama jenis mau cinta Tuhan juga yang mungkin jodoh lah. Ya dong, harus lawan jenis dulu, baru berikutnya cinta Tuhan, udah bertanggung jawab, udah dewasa kan gitu. Karena ya pacaran kan komitmen kan buat orang gede, bukan buat bocah kan. Bocah mana ngerti komitmen, ya kan? Teman, kriteria itu kita ambil dari firman Tuhan tentunya. Tapi habis itu dalam pemilihannya, Tuhan kasih kita ini kok, kasih kita pilihan. Makanya dia nggak jawab 4 tahun. Harusnya yang saya bilang harusnya 4 tahun itu dipakai setahun berdoa. Ya berikutnya langsung nembak, udah. Jadi nggak lama-lama sampai 4 tahun. Lama banget. Saya juga tertampar. Nah, biasanya ngomong ini biasa cewek, karena benar cewek biasanya nggak mungkin kan saya nembak duluan, ya nggak mungkin. Cuman kalau menyatakan kamu suka sama dia kan bukan nembak. Nembak tuh kan gini, mau nggak jadi pacar saya? Itu nembak kan? Bener nggak? Kalau saya bilang, aku suka sama kamu, itu nembak kan? Enggak, atau siapa? Nggak nembak, itu cuma ngasih tahu. For your info aja nih, gitu. Gue tuh seneng sama lo, that's it. Nggak nembak. Nembak itu maukah kamu jadi pacar saya, itu nembak. Kalau mengungkapkan berarti ya Pastor ya. Iya dong, kalau cuma ngasih tahu suka kan nggak nembak namanya. Nggak apa-apa, ngomong aja daripada 4 tahun, ya ampun. 4 tahun tuh kalau nyicil mobil tahun kelima, setahun lagi udah lunas itu. Oke, siap. Semoga tadi bisa sangat-sangat menjawab yang Bapak Ibu atau teman-teman yang bertanya tentang hal tadi ya. Dan kita lanjut ya Pastor ya. Mungkin ini minta pendapat dari Pastor Chris gini. Faith against the world. Masalahnya dunia ini saja sudah kuat untuk menarik kita, mengubah iman kita. Namun orang-orang Kristen, komunitas Kristen, gereja pun kadang bersikap menolak dengan cara mengharap berekspektasi kita sempurna, tidak menghargai proses grow up kita. Menurut pendapat Pastor Christopher Taberus, gimana tuh? Ya, berkaitan dengan dosa. Dosa itu sesuatu yang harus dihentikan. Nggak perlu proses. Hentikan aja. Ya dong. Kayak misalnya gini, berkaitan dengan pertobatan, berkaitan sama dosa ya. Yang jadi proses itu pada jalan dalam iman kita, keimanan kita. Ya, ketika kita baru percaya, terus mulai dewasa dalam iman, namanya kedewasaan iman, itu yang berproses. Pertobatan tuh nggak proses, pertobatan tuh berbalik arah. Berbalik arah kan langsung, emang pelan-pelan. Enggak dong. Misalnya gini, tadinya ke sini, mestinya ke sana, bener ya? Bertobat itu kan muter tuh. Baru prosesnya dalam perjalanan ke sananya, itu proses. Bukan muternya proses. Kalau muternya proses, ya tiba-tiba jadi ke sana arahnya, loh mesti ke sana. Muternya aja proses, enggak, muter tuh langsung. Ketika kita sadar kita salah, kita langsung muter. Ya dong, kayak orang salah jalan kan? Salah jalan nih. Wah, salah nih kayaknya. Muter nggak? Ya muter dong. Terus butuh proses. Ya enggak, langsung orang udah salah jalan. Salah jalan balik lagi dong. Nah, itu dia. Jadi idenya adalah bukan karena gini, sorry to say, ini kenyataannya saya juga dulu gitu. Orang suka bersembunyi di balik kata proses dalam hal bertobat. Enggak. Wow. Ya, enggak perlu. Bertobat itu keputusan. Dari sana, ketika mengikut Yesus, itu proses. Ya, keimanan kita makin bertambah, iman kita makin dewasa, kerohanian kita makin bertumbuh, itu proses. Tapi bertobatnya nggak perlu. Bertobat itu keputusan. Putar balik kok proses. Nggak ada. Ya kan, kalau balik kanan kan, bener ya? Balik kanan kan balik ya? Nggak proses kan? Diomelin kalau lagi baris balik kanan, terus pelan-pelan putar kayak apa? Lama gitu, putar ayo. Gitu. Balik arah. Jadi buat saya, kalau nggak ada progres, bisa jadi prosesnya cuma wacana. Saya ulang ya, kalau nggak ada progres, bisa jadi prosesnya cuma wacana. Wow, kalau tidak ada dan yang bisa lihat progres pasti orang lain kan, benar nggak ya? Ya. Setuju nggak? Yang bisa lihat progres kan orang lain. Kita bisa berasa udah berubah, tapi orang lain gimana ngeliat kita? Bukan tuntut sempurna, nggak ada. Kesempurnaan itu milik dunia berikutnya, teman-teman. Di sini kita lagi berjuang untuk sempurna karena itu perintah Yesus. Kita disuruh mengejar kesempurnaan. Rasul Paulus bilang aja bukan karena saya udah menangkapnya, tapi saya justru ditangkap sama dia. Makanya saya meninggalkan yang di belakang, berbalik arah, meninggalkan di belakang, terus berlari ke yang di depan. Berlari kan berarti bukan proses, lari kan lari sekuat-kuatnya. Karena udah tahu nih gue udah salah banget, sekarang yang bener nih gue kejar kan. Dan itu yang mesti direnungin ya buat saya. Betul. Jangan sampai kita bersembunyi, karena serap kali gitu itu terjadi sih. Bukan nggak bisa jatuh, bisa, cuman nggak bisa tinggal. Saya bilang gitu. Ya, selama masih hidup masih bisa jatuh dalam dosa, masih bisa. Tapi tinggal dalam dosa, kalau ada Roh Kudus tinggal dalam kita, itu nggak bakal bisa. Tinggal di situ, nggak bisa. Jatuh bisa, tapi langsung berdiri. Gitu. Ya, kesempurnaan kan artinya dituntut untuk nggak pernah jatuh ya.
Gimana caranya? Nggak bisa, pasti masih bisa jatuh. Makanya kita bertobat tiap hari, kata Rasul Paulus. Martin Luther pun sama ya, ini kan belum lama dari Reformation Day ya. Di kalimat pertama, istilah dari 95 itu kan dia tulis gitu kan, all of Christian life is one of repentance. Seluruh hidup kekristenan adalah pertobatan. Jadi emang kita nggak bertobat sekali, tapi berjalan dalam pertobatan itu yang sungguh-sungguh nggak pertobatan kita. Nah itu dia. Pertanyaan harus diputar sedikit, jangan sampai kita bersembunyi di balik proses ya. Prosesnya ya. Oke, terima kasih Pastor. Bapak Ibu, kalau nanti ada pertanyaan yang tidak sempat terjawab, mohon maaf ya, karena ini kita berhubungan dengan waktu. Mungkin di pertanyaan terakhir ya, karena waktu kita sedikit lagi. Pastor, bagaimana sih, ini mungkin pertanyaan anak-anak remaja, ini ada orang-orang tua yang punya anak remaja sepertinya. Bagaimana menghadapi anak yang bucin, anak remaja yang bucin gitu ya, bucin jatuh cinta gitu, sampai ya mungkin Pastor juga tahu ya, anakku yang bucin tuh aneh-aneh lah kelakuannya mungkin ya. Terus kemudian bagaimana sih kita menghadapi rekan atau teman yang senang mengeluh atau suka mengeluh gitu. Ya kalau yang suka mengeluh kita tunjukkan yang sebaliknya ya. Kalau kita juga suka mengeluh ya nggak heran sih. Dia nyaman ngeluh di dekat kita ya, karena kita juga tukang ngeluh. Sesama gitu. Berasa relate. Ya harus ngeluh juga nih gitu. Ya, dimulai dari kita yang dipenuhi ucapan syukur, dikit-dikit kita bersyukur dalam hal-hal yang kecil. Kadang orang cuma perlu inspirasi kok. Berapa orang nggak punya referensi, kadang bisa jadi keluarganya isinya tukang ngeluh semua. Dibesarin sama orang tua yang tukang ngeluh semua, makanya dia ngeluh terus karena referensi dia isinya bersungut-sungut semua. Ya, sungut-sungut semua. Padahal bukan kecoa tapi udah sungut-sungut. Boleh udah punya sungut katanya ya, nggak boleh. Ya. Bisa jadi dia perlu inspirasi doang. Kita harus jadi teladan ya. Maksudnya kita kasih tahu bahwa hidup itu jauh lebih enak loh kalau kita bersyukur. Benar. Mungkin nggak punya seluruh dunia, tapi kita punya yang kita perlu kan gitu. Dan Tuhan pasti cukupkan yang kita emang perlu dan belum punya gitu. Pasti akan dicukupkan. Kita angkat mereka untuk belajar bersyukur. Nah yang berikutnya adalah yang lebih galau adalah yang tadi, ngadepin yang bucin gimana. Gini, kalau Anda pernah bucin, pasti Anda tahu nasihat apa yang perlu Anda berikan kepada dia. Kalau saya akan selalu nasihatin orang yang bucin, saya akan lihat kayak gini, ayo coba lihat, apakah dia segalanya, kan gitu. Coba lihat, masa dia nggak punya kelemahan sih? Ah, kamu dibutakan oleh cintamu itu, nggak mungkin orang nggak punya kelemahan. Nggak ada orang nggak punya kelemahan, emang dia Mesias. Kan gitu. Yesus doang nggak punya kelemahan, dia pasti punya. Kalau lu pikir dia nggak punya, nah ini lu lagi dibutakan oleh cinta. Kan gitu. Ya, makanya bahaya. Coba buka mata lebar-lebar dulu, lihat. Bener nggak dia cinta Tuhan sungguh-sungguh nggak? Kita bertanya aja, kita pastikan mereka yang ngulik sendiri, karena bukan bagian kita menghakimi. Ya kan? Kalau kita menghakimi, wah orang kalau bucin berhalanya dihujat, ngamuk dia. Ya dong, bener nggak? Ya dong, bener kan? Semua kita kan pernah nyembah berhala ya. Orang kalau berhalanya kesenggol, bereaksi pasti. Orang kalau bucin tuh kan lagi mendewa-dewikan pasangannya kan, yang dia taksir. Makanya kita bawa dia untuk coba deh gitu, untuk mengembalikan dia punya dalam tanda kutip kewarasannya, untuk melihat ayo deh. Maksudnya pas lagi kayak gini nih, menjelang dekat atau lagi dekat, apalagi udah pacaran tuh mesti buka mata lebar-lebar. Ya mesti lihat gitu. Kalau belum pernah berantem, coba berantem deh. Wah. Makanya gini buat saya, jujur ya, kalau kayak gini, kalau bucin itu kan sebenarnya udah terlanjur ya, kalau bahasa saya udah terlanjur. Kita akan mulai selalu dari mundur lebih dulu stepnya. Ada satu yang kurang dioptimalkan, saya bilangnya namanya fase persahabatan. Sebenarnya orang tuh kalau lagi ngelihat orang cocok apa enggak itu pas lagi bersahabat, karena bersahabat itu lagi jujur-jujurnya dia lagi jadi apa adanya dan soalnya nggak punya agenda asmara. Dia lagi nggak berupaya untuk impress siapapun gitu, enggak. Dia lagi jadi dirinya sendiri. Nah dari sana kita lihat semuanya, ya ngambeknya, ngamuknya, reseknya, ketawanya, ngoroknya, kita bisa lihat tuh. Makanya saya selalu bilang kalau lagi SMA, kuliah tuh coba deh, kalau bisa ikut retret tuh jangan cuma jadi peserta, coba jadi panitia juga nanti pas udah kelas 2, kelas 3, ayo ya untuk lihat-lihat nih mana nih yang kayak, nah di situ kita bisa kenal orang tuh. Ya kan tidur kadang di aula, habis rame-rame, habis dekor segala macam, cewek cowok geletakan gitu pada tidur. Kita lihat tuh, ya kan ini pas ngoroknya kayak gimana gitu kan. Terus tahu ya Pastor ya. Iya, pokoknya gini, kalau belum pernah ada beberapa hal gitu, misalnya belum pernah berantem, belum pernah berkonflik, dia kayak jodoh gue deh, gue kalau sama dia tuh nggak pernah berantem, nah itu bahaya tuh.
Sekalinya berantem nanti takutnya cerai pas lagi udah nikah tuh gak? Itu yang gue takut. Karena nggak pernah berani, nggak terlatih untuk berkonflik gitu loh. Nggak tahu itu jelek-jeleknya kayak apa. Karena semua orang pasti ada jeleknya, pasti. Ya. Jadi itu yang kita coba untuk ngomong sama dia. Dan kita kalau bisa juga libatkan pengalaman kita. Masa sih itu pernah bucin? Yang bener aja. Nggak mungkin nggak pernah, pasti pernah. Thank you, Pastor. Ya. Nah dong, semua kita pasti pernah. Dan yang udah pernah itu nggak enak kok ngomongnya. Kadang kita mesti kita bongkar kita. Kadang emang malu, tapi itu perlu. Itu yang diperlu. Ini salah satu tips parenting yang saya belajar dari orang tua saya. Mereka tipe orang yang nggak cuma ceritain kesuksesan, tapi sering banget justru ceritain kegagalan. Sering banget. Dan saya tuh bingung ya. Ini kok orang tua aneh banget. Orang tua tuh biasanya kan bangga-banggain pencapaiannya, wah gitu. Dia malah aneh banget. Jarang. Ceritainnya tuh justru kegagalannya di sini, di situ, di apa. Saya tuh bingung. Sampai satu titik saya ingat, saya menyadari, oh ya ampun, iya. Kenapa dia bongkar kayak gini? Karena jadi nanti lucunya, kalau dia selalu bongkar kegagalannya ketika dia nasihatin saya, dia memposisikan diri dia kayak saya. Bisa relate gitu. Ya, dan bahkan jadi orang-orang yang berusaha bilang gini, lu tuh jangan gagal kayak gue. Jangan sampai salah pilih kayak gue gitu loh. Ada nuansa ke sana walaupun dia nggak ngomong gitu. Cuman seringnya dia untuk maka itu ya ayat tadi ya. Saya tutup dengan ayat yang tadi tuh. Makanya aku lebih senang membanggakan kelemahanku, kata Rasul Paulus. Unik ya. Dan ini tips parenting yang aneh mungkin belum pernah didengar, tapi ini saya dapat langsung dari almarhum ayah saya, dan ya ayah saya dan ibu saya keduanya tuh mempraktekkan hal itu. Mereka juga sering ceritain pas lagi gagal, salah. Dan itu ternyata mempersiapkan saya untuk ketika saya gagal, ketika saya salah nih, saya nggak lama ininya ngedownnya. Bisa langsung berdiri lagi. Percaya bahwa kalau orang tua saya salah aja bisa sampai sini, nanti kan. Masa saya salah, saya berhenti doang, saya pasti bisa lanjut sampai ke depan gitu. Itu penting. Ya itu tips sedikit lah ya, tambah-tambahan walaupun saya nggak ikut sesi 1, 2, 3, tapi sedikit lah dari orang tua baru, 12 baru. Anak saya baru umur 11 yang satu. Ya, jadi thank you, senang banget. Thank you, terima kasih Pastor. Buat Bapak, Ibu, ataupun rekan-rekan semua yang sudah memberikan pertanyaan dan malam hari ini tidak bisa terfasilitasi, kami mohon maaf. Boleh bisa langsung mungkin DM ke Pastor Christopher ya, untuk bisa menemukan jawabannya seputar tentang materi ataupun pembahasan kita pada hari ini. Laki-laki ke saya, perempuan ke istri saya ya. Saya nggak pernah jadi perempuan soalnya. Sering digituin ya. Udah sosok nasehatin, susah Pastor nggak pernah jadi perempuan sih. Lah emang nggak pernah, saya bilang. Makanya kenapa ngomong gitu sama saya? Makanya saya selalu bilang dari awal, perempuan ke istri saya, laki-laki ke saya. Gitu. Siap. Silakan nanti setelah ini yang belum follow Instagram Pastor Christopher Tapeheru, silakan follow, ataupun istri dari Pastor Christopher, segera follow untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin penasaran belum bisa dijawab pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih Pastor Christopher Tapeheru sudah sangat memberkati kami semua pada malam hari ini, dan terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang sudah setia sampai jam 8:30 waktu Indonesia Barat ya, dan mungkin yang di Papua juga udah malam sekali tapi tetap setia untuk mengikuti acara kita pada malam hari ini. Adalah hari terakhir kita Family Festival yang luar biasa. Sekali lagi seperti kata Ibu Hertina tadi, bahwa dari day pertama sampai hari ini saya pun juga percaya kita mendapat banyak hal seputar family legacy. Dan ada pengumuman mungkin yang bisa saya sampaikan untuk malam hari ini. Jangan pergi dulu, karena setelah pengumuman saya mau ajak kita semua foto bareng. Foto bersama Pastor Christopher Tapeheru gitu. Jadi ayo tetap open kayak malam hari ini ya. Oke, silakan tim media bisa dibuka pengumumannya pada malam hari ini. Terima kasih. Tetaplah terkoneksi bersama dengan kami. Follow kami Instagram Alpha Indonesia _ ataupun Facebook juga boleh di @alphaina, ataupun Alpha Indonesia bisa dicari. YouTube kami di Alpha Indonesia, email, kemudian website. Bapak Ibu Saudara, informasi bahwa dari hari pertama sampai hari ini rekaman dari Family Festival akan kami upload di YouTube-nya Alpha Indonesia. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan khawatir, nantikan di YouTube-nya kami ataupun di Instagram, kami akan infokan di sana, dan di grup WA kami juga pasti akan infokan. Boleh? Ini adalah nomor-nomor dari regional koordinator dari Alpha Indonesia, dari Sumatera sampai Papua juga ada. Tapi Bapak Ibu Saudara yang malam hari rindu untuk mau menjalankan The Merit Course, silakan hubungi Ibu Hertina Sorjaman. Ini adalah khusus pernikahan yang bisa Bapak Ibu Saudara
ikuti. Itu saja pengumuman untuk hari ini. Silahkan Bapak Ibu bisa buka kamera. Kita akan foto bersama. Saya akan minta tolong tim media untuk bisa memfoto kita semua pada malam hari ini. Kita punya 4 slide atau 4 layar ya. Silakan senyumnya ditahan. Kalau nanti tim media belum bilang stop, tetap senyum ya. Dalam hitungan ketiga, silakan berikan senyuman yang paling manis malam hari ini. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Slide keempat. 1, 2, 3. Sudah? Oke, terima kasih Bapak Ibu Saudara. Kita akan menutup sama-sama pertemuan kita pada malam hari ini. Saya undang Pak Yopi untuk bisa berdoa menutup acara kita malam hari ini, atau Ibu Hertina. Silakan Ibu Hertina. Ya. Baik, kita akan menutup pertemuan kita pada malam hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kehadirat Engkau Tuhan, karena pada malam hari ini kami boleh mendengarkan tentang apa yang menjadi kehendak Engkau di dalam kehidupan kami, khususnya kehidupan anak-anak muda Tuhan, dalam menghadapi tantangan zaman yang ada saat ini, terutama dalam hal kami mencari teman hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini menjadi tantangan bagi kami anak-anak muda Tuhan. Biarlah kiranya saat ini melalui apa yang dipaparkan Tuhan, kiranya Tuhan berikan kepada kami hikmat yang daripada Tuhan, kemampuan yang daripada Tuhan, untuk kami sungguh boleh menemukan pasangan yang memang sesuai dengan kehendak Tuhan dan yang memiliki iman di dalam Tuhan. Tuhan memberkati setiap anak muda yang saat ini masih belum menemukan pasangannya dan sedang berdoa dan mencari. Kiranya Tuhan juga yang akan mempertemukan mereka dengan jodohnya masing-masing yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan bagi kami semua yang saat ini juga sudah menemukan jodoh kami masing-masing, biarlah kiranya kami juga sungguh boleh menikmati apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami, dengan kami juga belajar menerima, belajar percaya kepada Tuhan yang menuntun, Tuhan yang memimpin setiap langkah kami. Bapak, di akhir acara Family Festival yang terakhir pada malam hari ini, biarlah seluruh rangkaian acara dan seluruh apa yang boleh disampaikan oleh setiap pembicara dari hari pertama sampai sekarang hari terakhir, itu sungguh boleh menjadikan berkat bagi kami semua dan membuat kami semakin lebih lagi mengenal akan kehendak Tuhan dan lebih lagi mengasihi Tuhan dalam kehidupan kami. Secara khusus kami mau berdoa untuk Pastor Christopher yang malam hari ini sudah menjadi berkat bagi kami. Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang akan terus menuntun, Tuhan yang akan terus memberkati setiap pelayanan yang Tuhan percayakan. Tuhan memberkati keluarga, istri, anak-anaknya Bapa. Terima kasih Tuhan juga untuk semua peserta yang boleh hadir pada malam hari ini. Kiranya Tuhan juga yang akan memberkati kami, menuntun kami dalam setiap langkah kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa. Terima kasih, Pastor Christopher. Thank you semua. God bless you. God bless semua. Thank you, Pastor. Thank you, Pastor Thank you. Christo. Sama-sama. Thank you, Pastor. God bless. Ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Sampai jumpa kembali nanti di Family Festival tahun berikutnya. Sampai jumpa di tahun depan. Terima kasih semua.
Makasih. Halo. Sama-sama. Lemas aku. Seru banget. Lebih cepat selesai. Oh, ini udah selesai. Udah. Tadi saya ngajar bahasa Ibrani jadi secepat-cepat. Wah. Iya. Iya, soalnya lagi ngajar saya bilang sudahlah digangguin. Ya udahlah. Tadi diwakili saja. Saya doakan dah dalam hati saya. Oke. Iya. Oke, baik. Gimana? Lemas. Saya lemas campur bangga, Bu. Nael nih. Wah. Mantap, El. Mantap. Saya tadi jujur bingung mau kasih pertanyaan apa ya, karena bagiku Pak Christopher tuh kayak ngobrol gitu, cara penyampainya pakai ngobrol, dia nggak pakai PowerPoint, dia pakai pakai web Alkitab Your Version gitu. Sampai Pak Jo tadi waktu pemaparan gini, pokoknya nanti kalau ada yang minta materi bilang aja suruh DM Pastor Chris ya. Aku bilang aja, gimana mau minta materi, orang dia aja cuma pakai Alkitab web, aku bilang gitu kan. PowerPoint-nya apa? Lihat di Alkitab saja. Lihat di Alkitab saja gitu kan. Tapi untungnya yang kasih pertanyaan selain Gaby yang tidak terbaca banyak sekali gitu. Jadi Gaby mohon maaf ya pertanyaan tidak terbaca karena aku fokus ke peserta dulu gitu. Tadi Nael itu mantap ya. Oke, manggut-manggut betul. Saya bilang dalam hati kayak udah ngalamin aja. Waktu soal pernikahan itu loh, El. Kamu kan belajar. betul. Ibu Hertina bilang, El kayak udah ngalamin. Sebetulnya belum mengalamin, Bu. Karena apa? Karena saya kan pernah ikut jalanin TMC kan. Jadi kurang lebih saya tahu gitu. Jadi oh iya. Mungkin itu yang menghalangi saya untuk nikah ya, Bu ya, belum saya. Tapi gini nih, itu yang tadi tuh, yang lagi mendem-mendem itu, kalau bilang kata Pastor Christopher boleh, kalau mau bilang saya tuh suka sama kamu gitu loh. Daripada nunggu sampai 4 tahun. Ditambahin, Bu, kata for your information. Dan aku tadi keceplosan lagi. Aduh, aku banget lagi gitu lagi. Iya. Dan aku keceplosan lagi tadi Tuhan. Kalau kamu jangan for your information, langsung tembak. Apa? Kan laki. Tembak jangan tembak, Gaby. Jangan. Mengungkapkan katanya. Boleh ngasih itu aja. Ngasih informasi gitu loh. Iya, ngasih informasi. Tembak jangan. Informasi saja boleh gitu. Aduh. Yang penting aku meresponnya aja lah. Nggak ngerti juga tentang pernikahan, namanya ya aja. Yang penting semangat. Iya sih. Kalau di awal sih memang ya Pastor Kristo cuman menjelaskan tentang dari ayat-ayat Alkitab lah semua tentang masalah itu. Tapi saya menangkap bahwa memang tantangan yang ada bagi generasi muda itu adalah ya dalam hal memilih jodoh. Iya memang jadi tantangan sih, kadang-kadang karena sudah bucin juga kan, udah lupa segalanya gitu kan. Gitu. Itu jadi tantangan, rela meninggalkan Tuhan Yesus hanya karena cinta. Jangan gitu. bucin. Hashtag, aku nanti mau bikin story hashtag jangan bucin. Iman itu harus datang dari Tuhan, bukan datang dari perasaan. Nah. Jodoh itu di tangan siapa? Di tangan Tuhan. Kita ambil aja sama Tuhan. Itu aku bikin story tadi. Jadi harus ngambil. Kalau udah dapet ada gitu, kalau misalnya di tangan Tuhan ada, kita nggak mau ambil, nggak ada respon, ya akhirnya kemana jodohnya? Ya, Bang Denis ajari aku besok ya waktu di Bali ya, man to man, wis. Denis sudah diam-diam udah dapet soalnya. Lah iya makanya aku perlu berguru sama Bang Denis nih.
Nanti Ya. tuh bikin sesi khusus. Bang Denis, Nael, Olan. Olan. Bertiga dah kita kasih izin. Kalian boys apa? Men session sana. Kita girl session. Iya. Ya, gimana? Menurut yang lain gimana nih tadi? Keren sih Bu, bagus acaranya. Walaupun mungkin terus terang di awal rada-rada ini ini Pastor Christoph mana nggak masuk nggak join. Oh iya, Pak Jo itu udah kasih link sebetulnya. Cuma ternyata ID-nya itu salah yang dikirim ke Pak Jo. Jadi katanya aku udah di waiting room udah dari tadi loh jam 18.45 dia bilang gitu. Tapi aku nggak diupdate. Aku bilang Pak Jo nggak ada namanya Pak Christopher, dia pakai nama siapa? Ya itu link yang awal yang bikin hari tiap hari beda-beda gitu loh waktu itu. Oh, padahal tuh link yang dikasih sama siapa itu yang untuk bilang 4 hari berturut Elsa ya? Saya mah pakai itu aja sih. Iya, memang waktu awal nggak tahu dapat dari mana. Saya lupa saya posting di mana ya. Kok bisa sampai Pak Jo dapat ya? Iya. Tapi sudah beda memang. Saya ganti kan linknya. Oh iya, Bang Denis tadi Bang Denis yang foto kan? Iya El, coba ngebut banget kamu. Tuhan. Saya Tapi ada juga juga. ambil foto kok. Oh, Aku ambil foto. Oh iya, saya juga ada ambil foto. Iya. Yes. Backupnya Ya udah. banyak ternyata haleluya. Iya. Haleluya, tenang. Ya udah kalau gitu Nael kamu yang posting di grup WA peserta ada atau posting ke grup Alpha Indonesia. Jadi nanti biar Elsa bisa terus. Iya. Yang oh kamu aja El berarti El. Aku soalnya yang kedua ketiga selanjutnya tuh sebelum pas habis nge-screenshot kan langsung muncul fotonya di pojokan kanan kan. Oh, ketutup. Yang gambar berarti ada yang kecilnya. bagian. Nah, itu belum hilang, kamu langsung 1 2 3 lagi Nanti ya. aku screenshot, makanya takutnya kurang bagus dilihat kan. Iya, kalau Nanti dia muncul itu pasti ketutup. Ada yang bagian ketutup Yang atau slide muncul. slide 3 sama 4 ya itu kok apa banyak yang Kosong. off cam. Iya, Kosong. banyak off cam. 1 2 sih yang rame tadi. Iya. Ini 4-4-nya perlu aku posting. Iya, semua lah. Aku edit dulu ya sembari berjalan. Iya. Oh ya. Atau Oke. 1 aku udah ini sih, 1 2 udah aku 2 Udah aja aku lah. posting. Oh udah ya wes. Oh, udah aku ya wes. posting. Oke. Thank you. Kalau media mah udah lebih lancar lah hari ini ya. Lancar hari ini. Dan Tapi memang Bu menurutku agak kurang itu sih, nggak ada lagu di akhir tuh hampa. oh iya, Iya. tadi lagunya betul. Saya baru mau ngomong lagu di setel kuduna gitu. Iya. Tadi aku mau buka kan. YouTube-nya iklan dulu pula lama banget. Jadi nggak keburu. Spotify dong Bang. Itu dia. Harus Iya sih. premium ya. Reso atau enggak? Aku punya Reso. Apa itu? Apa? Buat Reso play tuh- juga. Oh, aku kalau Alpha aku pakai Reso plan-nya. Tanya Tika. Oh, oke. Iya, Tika kan pakai Spotify Premium dia kan. Makanya nggak Iya. ada iklan. Aku premiumku yang Reso karena Spotify mahal. Spotify. Iya. Bu. Padahal saya punya Spotify, tapi saya nggak tahu ngoperasiinnya. Nah ya udah aku upload ya 4 ya teman-teman ya, Tuhan memberkati. Terima kasih, El. Iyalah. Ya pokoknya ya udah tadi media udah jalan baik, bagus ya, lebih lancar lah gitu kan ya. Terus peserta itu tadi